lama-kelamaan jadi kami jadi bersahabat kan. Jadi dia tahu saya tahu dia. Kayak di ini S1 aja, saya dengan dia dekat, saya tahu kesulitan PR ngerjain bersama. We know each other gitu. Nah, dia jadi bos di Intel waktu itu. Jadi kalau saya pergi ke Intel, dia bilang, "Lu mau kerja di sini, do you want to work here?" Saya bilang, "Nggak mau," gitu. "Kalau lu mau kerja di sini, yang depannya gue pecat." Selamat pagi lagi. Jadi kita ngomongnya nggak pelan-pelan karena resources saya ancur-ancuran. Suaranya Miko juga terdengarnya lambat ya, bukan lambat, putus-putus. Saya Budi Rajo, pada depan Budi Rajo. Ini Miko dari Anak bisa Pak, anakbisa.com. Anak bisa kopon. Tadi diulangi saya anaktidakbisa.com. Ngoprek komputer aja nggak bisa gitu ya. Baik, jadi dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk ngoprek-ngoprek komputer. Nah, ini semuanya sehat semuanya ya. Biarlah, nggak apa-apa, kita sambil ini ya, ngacak-ngacak. Oke, Pak Geri, kita akan bahas apa nih, Miko? Sambil saya mana? Mau membahas topik ini Pak, sekolah di luar negeri Pak. Dan kalau nggak saya tidak salah, Bapak pernah sekolah di luar negeri 10 tahun lebih ya? Ya 10 tahun itu berarti kelamaan sekolahnya. Kan dua ini kan Pak, ngambil S2, S3 ya Pak ya? Iya sih, tapi kan ya itu kalau orang-orang bilang kalau S2, S3 harusnya 5 tahun beres gitu kan ya. Ternyata sekolah itu tidak kalau S2 ya, maksudnya pasca sarjana itu memang, terutama S3 ya, tidak apa ya yang dibayangkan ya, nggak seperti yang direncanakan gitu ya. Molornya itu luar biasa. Oke Pak. Gitu. Nah, boleh Pak, saya mungkin mau tanya pengalaman Bapak ya Pak ya. Kan sekarang tuh ya mungkin anak-anak atau orang tua itu udah mulai pada berpikir Pak, mending sekolah di mana nih, mending sekolah di Indonesia atau luar negeri. Kalau di Indonesia pun masih banyak pilihan, luar negeri juga banyak pilihan ya Pak ya. Nah, ada plus minusnya nggak Pak, kalau menurut Bapak Pak, kalau sekolah di luar negeri sama sekolah di Indonesia, plusnya apa, minusnya apa? Iya. Saya perlu ini dulu ya, saya disclaimer dulu, saya sekolah di luar negeri itu S2 ya. Meskipun di S2-nya ini juga, jadi kan ini ada orang sekolah di luar negeri itu bisa SMP, SMA, S2, S3 gitu ya, pasca gitu. Ya nanti ini kan kita pengennya cerita tentang S1 ya. Tapi selama S1 atau SMA ya. Jadi selama saya di Kanada pertama kali itu saya harus masuk ada yang namanya pre-master. Karena dulu dianggap di tempat saya dulu orang Indonesia nggak diketahui, jadi standar nggak diketahui. Jadi saya masuk S2 nggak boleh masuk S2 dulu. Kamu ambil kuliah dulu. Jadi saya dulunya harus ngambil pre-master dulu 1 tahun. Jadi saya ada ini pre-master 1 tahun. 6 bulan pertama saya babat dulu tuh, semua. Terus kata dosennya, ya udah kamu nggak usah ikut pre-master, langsung aja master. Jadi saya ngabisin, saya kaget juga tadinya disuruh, saya disuruh sekolah lagi 1 tahun lagi gitu ya, suruh ngambil kuliah dasar. Tapi akhirnya nggak perlu 6 bulan. Jadi saya sempat kuliah S1 juga, quote unquote ya, kuliah S1. Nah, sekarang pilihan sekolah. Ini dulu sebetulnya saya diminta dulu SMA mau sekolah di Jerman. Karena bapak saya kerja dengan ini, terus di Siemens bilang ini ada beasiswa mau sekolah di Jerman, boleh nggak? Sama ibu saya nggak boleh. Masih kekecilan katanya, kalau mau nanti aja lah kalau udah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, nah jadi pilihannya Pak, jadi sekolah katakanlah ya, kalau SMP mungkin kekecilan ya. Kalau SMA lah ya, SMA di luar negeri, karena maksudnya di luar negeri itu sendirian ya, bukan sekeluarga ya. Kalau sekeluarga beda lagi cerita ya. Yang sekolah di luar negeri sekeluarga, nah itu mah bedol desa pindah ya. Sekarang kalau SMA di luar negeri oke nggak? Indonesia sama di luar negeri gimana, bagus nggak? Menurut saya kalau itu sama bagusnya ya, masih sama bagusnya. Meskipun terus terang di luar negeri itu lebih bagus. Singapura lebih bagus. Singapura lebih bagus dari segi pendidikan sekolahannya ya. Kebetulan anak saya sekolahnya ada yang salah satunya tuh SMA-nya di Singapura. Kalau di Australia gimana? Oke juga. Ya, tergantung luar negerinya ya. Amerika, saya nggak tahu ya kalau sekolah, maksudnya SMA di Amerika anaknya sendiri gitu ya, kecuali kalau ada saudara segala macam. Karena menurut saya yang jadi masalah kalau sekolah di luar negeri itu, kalau mandiri itu masalah kemandirian ya, bukan masalah materi pelajaran ya. Tapi kalau materi pelajarannya menurut saya oke, SMA di luar negeri oke. Di Indonesia gimana? Nah, kalau SMA-nya termasuk yang bagus-bagus, sebenarnya di Indonesia tuh oke. SMA, lulusan anak-anak SMA di Indonesia tuh bagus-bagus lah. Jadi kalau menurut saya SMA, kalau bisa di Indonesia dulu deh, kalau bisa dibagus ya. Kalau ada misalnya beasiswa di luar negeri, ambil ya. Kalau misalnya tempat luar negeri ada beasiswa, menurut saya diambil.
boleh juga. Tapi ya itu tadi ya, kalau bisa jangan jauh-jauh. Ini maksudnya orang tua dan anak ya. Iya. Orang tuanya kan misalnya di Amerika SMA, boleh nggak? Ya menurut saya kalau dikasih beasiswa ambil kesempatan itu ya. Tapi orang tuanya harus mau pulang pergi atau ikut ngurusin anaknya di sana ya. Jadi nggak bisa dilepas lah kalau SMA. Kalau perguruan tinggi, nah perguruan tinggi gimana? Indonesia atau luar negeri? Hasil saya ngelayap kemana-mana. Kalau perguruan tinggi kayak ITB itu masih aman. ITB masih bagus. ITB itu setaraf dengan luar negeri. Jadi kalau misalnya kuliahnya, saya nggak tahu dengan universitas lain ya, nggak mau ini. Tapi gara-gara jempol karena alumni ITB pula. Ya kita bias ya, karena kita berdua nih alumni ITB ya. Jadi bias kita dengan ini kaosnya juga ada ITB-nya tuh. ITB itu. Jadi kalau ITB gimana? Kalau ITB menurut saya S1-nya oke. Ya, jadi secara S1 oke. Kalau dibandingkan dengan standar di luar negeri sama. Bahkan kalau kita lihat ya dulu nih saya harus ngecek lagi sekarang. Textbook kita dengan textbook di luar negeri sama. Jadi kalau kita kuliah kita di Indonesia sama di Amerika sama di Belanda sama gitu. Cuma bukunya sama ya, textbooknya bahasa Inggris juga dulu kan. Nggak tahu Miko dulu waktu kuliah textbooknya bahasa Inggris nggak? Bahasa Inggris sih Pak. Cuman ada yang kalau sekarang udah ada yang itu tuh yang bahasa Indonesia itu yang dari ITB dikirim dikasih apa sih? Diktat. Diklat ya, yang gede. Diktat itu. Jadi ya kalau dulu kan kita bahasa Inggris ya. Jadi misalnya saya harus belajar buku pakai bahasa Inggris juga gitu. Buku bahasa Inggris, nah cuma bahasa pengantar di kelasnya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong textbook di luar negeri sama gitu. Misalnya kita ngobrol-ngobrol textbooknya apa? Ini sama. Ya udah, berarti ilmu kita sama sebetulnya dengan di luar negeri. Jadi ITB di luar negeri sama. Tapi lagi-lagi kalau ada opportunity ambil kuliah di luar negeri, ambil. Nah, S2. Nah, S2 mulai oke lah ya, S2 tuh oke. Kalau S3 masih iya oke lah di Indonesia oke, di luar negeri lebih asik. S3 definitely luar negeri kalau saya. Ya, kalau S3 kalau bisa di luar negeri jangan di Indonesia lah. Kalau saya usulkan gitu. Nah, S2 itu jembatan untuk S3. Jadi kalau menurut saya kalau bisa S2 di luar negeri bagus. Karena nanti S2-nya itu dijadikan jembatan untuk ketemu dengan profesor segala macam untuk nyari-nyari S3-nya. Jadi itu bagus kalau S2 di luar negeri, S3-nya di luar negeri bagus. Jadi SMA oke. S1 iya oke juga lah ya. Jadi kalau SMA kalau bisa di Indonesia, kalau S1 ya tergantung kalau dapat beasiswa ambil, kalau enggak di Indonesia juga masih oke. Gitu secara umumnya. Kalau saya pendapat boleh Pak? Boleh dong. Nggak tahu nih, maybe ya. Kan kalau saya mah di Indonesia terus Pak. Jadi dulu orang tua saya ngasih ngomongan sih, maksudnya ibu saya ngasih ngomongan. Kalau sekolah di Jakarta atau di mana pasti balik lagi. Tapi kalau sekolah di luar negeri di Amerika gitu bisa nggak balik lagi Pak. Bisa kawin terus tinggal di sana nggak mau lagi pulang. Itu alasannya sih. Katanya bisa jadi dapat pasangan di sana terus nanti nggak mau pulang lagi atau mungkin udah nikmat di luar negeri katanya. Iya, bisa begitu ya. Nah pertanyaannya kalau menurut saya itu bad thing bagi orang tua ya. Bagi ya. Ada kan bagi anaknya belum tentu. Iya kan bagi anak-anaknya belum tentu. It's a good thing bagi orang bagi anaknya mungkin it's a good thing bagi orang tuanya jauh dari anak ya itu memang susah gitu. Tapi ada satu lagi fenomena yang menurut saya yang lebih masalah. Kayak anak misalnya ya Miko orang Indonesia sekolah di Amerika terus S1 Amerika, S2 Inggris, S3 Belanda gitu misalnya gitu ya. Nah itu nanti Miko itu tidak punya akar di dirinya. Itu fenomena anak global. Fenomena anak global itu dia tidak mengakar, nggak punya teman-temannya di satu tempat. Nah, kalau kita, kalau kita kan kekurangannya nggak ada teman ya. Ya kalau kita kan misalnya Miko ya teman-temannya kan alumni kan sesama alumni kan ya dulu. Miko jurusan apa dulu? Sipil. Sipil ITB kan, berarti kan pasti punya teman-teman sipil ITB kan ya, mengakar. Teman-teman SMA-nya juga mengakar gitu. Nah kalau itu tadi teman-temannya global, jadi dia nggak punya home gitu. Jadi dia as a country ya. Jadi kamu negaranya apa? Negaranya dia masih warga negara, bisa warga negara Indonesia, tapi secara ini dia tuh itu tadi yang disebut dia nggak akan kembali karena dia bilang saya adalah anak global. Mau tinggal di mana itu nggak masalah ya. Anak global tuh mau tinggal di Amerika, di Inggris, di Prancis. Itu kan hanya it's a matter of place gitu kan ya. Ya. Kalau dari kacamata anaknya, kalau kacamata orang tua, kalau bisa dekat-dekat. Ya betul. Itulah ya, jangan dekat-dekat gitu. Terus apa lagi Pak? Plus minusnya ada lagi nggak sih Pak? Kayak misalnya katanya kalau luar negeri nulis lebih gampang ya. Mereka udah dari awal bisa nulis makalah, nulis itu katanya juga lebih ya.
Ya, tergantung culture-nya juga dan tempatnya juga. Ini saya ambil contoh, misalnya kalau kita bicara SMA ya, SMA yang dekat katakanlah ya. Singapura bagus nggak? Bagus Singapura. Cuma sekolah di Singapura SMA mahal. Mahal banget ya. Jadi kalau kita mau itu, satu itu. Dua, culture-nya beda. Kalau di oh ini maaf Pak, suaranya Profesor Budi kurang jelas, putus-putus. Iya, oh iya ini. Jadi saya agak jauh-jauh pelan-pelan ngomongnya. Jadi kayaknya saya kurang terlalu bersemangat ya. Jadi saya ngomongnya harus pelan-pelan lagi kayak Miko juga ya. Iya. Jadi kalau di SMA di Singapura bagus, tetapi mahal dan kedua dia itu apa ya? Ini kompetisinya tinggi. Kompetisinya tinggi itu maksudnya anak-anak Singapura itu ininya lebih keras ya. Kehidupannya lebih keras anak S1-nya S1 SMA-nya lebih keras daripada di Indonesia. Kalau anak-anak Indonesia SMA-nya tuh ini kebanyakan nongkrong pinggir jalan. Jadi Mas Yawizil, kalau SMA di Singapura nggak bisa karena itu nanti harus jenjang ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi terbatas di sana, jadi nggak bisa. Makanya dia keras. Nah, keras apa? Jadi belajar terus ke McDonald belajar. Jadi kalau di malam-malam itu sampai di sana tuh tempat belajar tuh di McDonald tuh no studying here. Oh. Ya boleh tuh. Jadi anak-anak di sana tuh sering anak-anak ini ya high school-nya tuh pergi ke McDonald beli itu McD-nya atau minumannya dia Coca-Cola 1 nongkrongnya 3 jam di situ. Nah, kan ngabisin tempat tuh. Nah, ini kadang oh iya saya tuh clipping ya kadang-kadang. Ya nanti sekarang nggak pakai ini sih. Jadi saya ngomongnya nggak boleh keras-keras, nggak boleh ketawa. Kalau ketawa saya clipping. Jadi kalau ketawa harus gini. Ya, jadi gitu Miko. Nah itu kalau SMA. Katanya kalau di luar di Amerika juga nggak tahu ya pergaulannya SMA kayak gimana. Keras ya kalau lihat dari film-film itu kan keras ya anak-anak itu SMA ya keras. S1 gimana? Nah, kalau S1 sama lah di Indonesia sama di luar negeri pergaulannya susah ya keras itu. Menurut saya S1 itu karena perubahan kemandirian itu ya. Jadi ya kalau di S1 di Kanada ya sama lah seperti yang di Amerika deh. Seperti yang di film-film itu aja. Di film-film yang anak-anak datang ke apa namanya lokernya naruh barangnya di situ ngomong ada ini dengan lain-lainnya itu adalah. SMA saya nggak tahu ya kalau SMA lebih keras kehidupannya ya. Ada pertemanannya, ada geng-gengan gitu-gitu juga ada. Kalau S1 saya nggak ngelihat itu ya. Iya. Ya kalau dulu ya ini kalau dari pandangan saya Pak ya. Kalau masih SMA kita jadi banyak teman Pak. Ya betul. Kuliah juga jadi bisa cari pacar banyak lah. Maksudnya pilihannya lebih banyak. Betul. Nah kalau kita keluar negeri ya pilihannya mungkin kalau negara yang kayak di Amerika tapi mungkin kalau kota-kota yang banyak orang Indonesia mungkin nanti bisa lagi ya. Iya. Ya. Tapi kalau kotanya yang susah ya. Sama katanya kalau ada beberapa negara itu harus dipikirin masalah agama juga. Saya nggak tahu sih. Kayak teman kita ada yang sekolah di Jepang kan di Jepang ya mungkin nggak seperti lebih bebas ya. Kalau nah ini dia memang betul ya kalau agama. Tapi gini ya, saya ini pengalaman saya di Kanada ya. Mungkin Kanada itu memang jauh berbeda dengan negara lain ya. Di situ itu enaknya adalah negara yang tidak memaksakan kehendak gitu ya. Tapi menghargainya luar biasa. Jadi kalau saya mau sholat gitu ya, nggak masalah tuh. Jadi nggak diketawain orang, ini mau sholat tuh. Saya mau sholat gitu ya. Di ruangan itu misalnya saya dengan yang saya dulu waktu S3 juga kebetulan bertiga satu ruangan itu. Saya ada orang Egypt, nah, dia orang Islam sholat, satu lagi orang Kanada nggak sholat gitu. Jadi saya udah ngasih tahu dia, nanti kalau saya sholat jangan kaget ya, nggak apa-apa. Jadi dia saya mau sholat dulu, saya sholat di situ kan di ruangan kerja saya ya. Kadang-kadang malah ini sholatnya di situ, udah saya ngelar sejadah ya, itu nggak masalah gitu ya. Jadi, nah ini kalau di Kanada masalah agama itu masalah yang tidak masalah gitu. Maksudnya bukan orang anti agama ya, nggak ateis, nggak ini, tapi juga nggak maksa. Nggak maksa gitu. Jadi memang enak gitu di situ mau yang beragama yang nggak yang beragamanya juga bagus. Tetapi yang lebih ininya lagi adalah sifat ininya manusia hubungan manusianya itu hebat banget. Itu sangat baik, sangat baik, sangat baik. Misalnya saya mau Jumatan nih, kamu kemana Jumatan? Sini gua antar gitu. Gitu ya. Apa sebaliknya lagi, lu mau kemana mau ke gereja? Ini gua antar dulu, gua drop dulu ya, gua tungguin di depan ya. Nah itu juga kayak gitunya tuh ada gitu. Jadi enak. Kalau saya sih kan anak saya waktu itu salah satu pemikiran yang kalau dari orang tua yang dipikirinnya itu ini Pak anak-anaknya kalau bisa dari sini belajar agamanya udah cukup kuat. Jadi maksudnya bukan di sana nanti takut kena agama lain tapi
jadi udah ada batas-batasnya gitu. Oh, kalau dari agama kan ya berarti living together jangan. Berarti mabok-mabokan jangan gitu. Berarti apa? Judi atau main perempuan atau apa jangan. Nah, itu mungkin yang harus dikuatin dulu kayaknya ya. Saya nggak tahu sih. Kalau pandangan dari orang tua. Ya. Ini apa? Oh, ini ada program yang harus diupdate. Oh, ini program komputer saya. Ya betul sih. Tapi biarpun kita udah kuat di sini, kalau lingkungan yang di sana nggak pas juga corakan. Makanya di sana itu lingkungan yang bagus ya. Ini contoh saya beruntung nih, lagi-lagi kita bicara luck ya. Saya beruntung pada ketika saya ini, sebentar nih saya view-nya di sini full screen aja biar nggak ini. Jadi saya beruntung. Jadi ketika saya berada di Kanada waktu itu, saya pertama kali datang, kan saya saya pertama kali keluar negeri. Maksudnya sekolah di luar negeri itu di Kanada. Saya belum pernah keluar dari Bandung. Saya anak Bandung pisan ya. Jadi saya belum pernah indekos di mana-mana. Jadi pertama kali indekos juga di Kanada. Pertama kali saya bagusnya itu saya dapat ditempatkan di keluarga. Di keluarga. Keluarga apa, Pak? Jadi ada keluarga-keluarga yang menerima mahasiswa asing, homestay gitu. Nah, kebetulan keluarganya baik. Jadi ini satu keluarga yang dia punya anak satu seumuran dengan saya gitu ya. Jadi satu ibu dengan anaknya, saya tinggal di basementnya. Nah, kebetulan keluarga ini keluarga Ukraina ya, Ukraine. Dan ininya bagus. Maksudnya mereka secara culturally bagus, kayak orang Indonesia, sangat kekeluargaan gitu. Dan anaknya bandel tuh dalam artian bukan bandel jahat ya, tapi bandel dia gangguin saya gitu. Jadi saya sama dia tuh gangguan kayak kakak adik lah gitu ya. Saya tuh diisengin sama dia, saya gantian saya isengin dia gitu ya. Jadi gitu-gitulah. Jadi kebetulan itu bagus. Setelah itu saya masuk asrama. Nah, jadi saya cuma di situ, saya lupa ya berapa ya. Mungkin itu masalah transisi ya, karena saya belum pernah gitu. Jadi itu kehidupan saya pertama kali gimana mau cuci baju gitu kan, misalnya cuci baju gimana, kan harus kerjain sendiri ya, laundry segala macam, mesin cucinya gimana, belajar pakai mesin cuci, kapan harus makan segala macam. Tambahan lagi kalau saya kan harus cari lagi makanan halal di mana, saya harus bilang makanan halal teh naon gitu ya. Ya untung orangnya keluarganya baik, jadi oke, ini untuk Budi, ini yang nggak untuk Budi gitu ya. Jadi mereka ini menyesuaikan juga, ini kebetulan keluarganya baik ya, kebetulan nih saya lagi-lagi. Nah di asrama juga gitu. Nah, asrama saya kebetulan saya di asramanya agak aneh juga. Saya di asramanya itu di ini kayak asrama gereja, kayak ini gereja orang Ortodok Ukrainian. Jadi itu gereja untuk anak-anak yang Ortodok Ukrainian, ada gitu. Jadi di situ ada gerejanya, ada apa. Nah, ada S1, S2, S3 di situ. Nah, saya masuk di situ. Saya dengan ada lucu nih, saya ada anak-anak dari Hong Kong, jadi ada anak Chinese yang masih S1, ada anak satu Kanadian S1 juga. Selebihnya itu ada yang S1 dan S2 untuk teologi ya di situ. Ada anak Jewish juga. Nah, sehingga di situ ada 2 orang atau 3 orang yang nggak makan pork. Jewish juga sama kan, nggak makan pork juga. Jadi pas lunch disediain khusus 2 orang nih. Saya 2 atau 3, 2 orang beda. Satu vegetarian ya satu. Jadi ada makanannya beda. Ada vegetarian juga. Ada satu juga, jadi aneh juga gitu, tek gitu ya. Nah, tapi di situ, nah itu lagi enaknya. Suasana asramanya beda. Tapi asrama tetap asrama ya, tetap asrama tadi yang macam-macam. Misalnya ini ada teman saya yang satu yang ini ada yang Kanadian ini jualan ganja. Boleh atau nggak boleh sih, Pak? Nah itu juga jadi tanda tanya tuh, kayak Belanda ya, boleh ya kalau nggak salah. Ya ini kan sorry saya kalau sambil ketawa tadi langsung suaranya nyet gitu ya. Oh iya. Saya kecilin suara saya sedikit ya supaya nggak terlalu ini, nggak putus-putus. Oke, nanti saya biar kecil dikit nggak apa-apa. Nah itu tadi ya, ganja boleh nggak? Maksudnya marijuana boleh nggak? Nah tergantung. Kalau di Amerika sekarang kan boleh ya. Di Kanada juga gray area gitu ya marijuana gitu. Jadi kalau heroin gitu-gitu nggak ya. Jadi bukan ini maksudnya itu ya. Kalau kita mungkin ganja ya di Indonesia. Yang linting ya, Pak. Ngelinting. Jadi itu saya bilang ngapain ini weed gitu. Oke. Jadi pada suatu saat misalnya dia takut digerebek gitu. Digerebek itu barang-barangnya dimasukin di kamar saya. Jadi dia bilang kan kamu nggak akan bakalan disidak kan kamu ya. Kan kamu orang muslim gini masukin di lemari saya tuh. Ngapain bahaya, Pak. Bahaya banget. Kan dia buka pintu kan ya biasa ya asrama, kalau di asrama di sana kan bebas nggak ada kunci-kuncian gitu ya. Kecuali kalau kuliah segala macam. Jadi dia langsung drop masuk kamar saya, buka ini masukin. Saya bilang what are you doing gitu ya. Dia ada satu kotak bilang ya sorry ini dia titip itu gitu. Kamar saya mau diperiksa. Saya bilang apaan sih gitu ya, jualan lintingan itu. Nah kan gimana? Nah itu kasus-kasus gitu ada gitu.
terus nanti ada di bawah gitu ya, ada basementnya itu. Ya baiklah, main hoki floor ini kayak ngajak berantem gitu-gitu ada tuh. Jadi ada gitu-gitu. Ada dramanya juga lah, tapi meskipun tidak sehebat drama yang di film-film gitu. Itu S1, S2-nya. Jadi tinggal di asrama. Baru nanti setelah itu saya keluar, baru apartemen dengan satu teman gitu ya. Dengan 2 teman berbagi, karena lagi-lagi apartemen tuh duitnya mahal. Asrama lebih mahal sebetulnya, asrama. Ya, asrama karena saya udah ada makannya, udah apa, jadi mahal. Ada makan. Tapi tetap mahal karena asrama itu on campus ya, enak. Jadi kalau mau ke kelas tinggal bangun pagi, kucak-kucak mata pergi ke kelas jalan. Kalau ini kan harus naik bis dulu ya gitu. Ya jadi gitu. Jadi ceritanya begitulah. Ya betul. Jadi masalah tadi ya, gitu. Saya juga beruntung ya karena lingkungannya oke. Tadi itu juga asramanya juga asrama teologi. Kalau asramanya yang beda itu kan tadi ya, yang asrama saya itu, kalau asrama ada lagi asrama lain yang benar-benar beda itu mungkin ya hura-hura juga di situ. Oke. Nah kalau saya dengar Pak, jadi ini pertanyaan saya sih Pak yang nggak pernah keluar negeri ya. Pertanyaannya itu apakah itu menentukan keberhasilan nantinya Pak? Misalnya kan kalau orang luar negeri kan teman-temannya banyak yang punya koneksi di startup, yang fundingnya kan rata-rata mereka pernah kerja praktek di sana atau pernah apa? Jadi nanti kemudiannya lebih gampang kan. Nah kalau kita kan kalau di TB gitu kan mungkin banyak teman-teman yang ada jadi pejabat, jadi menteri, mungkin ada beberapa dari beberapa multi angkatan kan mungkin ada beberapa yang jadi menteri, mungkin malah jadi presiden ya. The power of orang dalam ya. Nah, itu Pak, kalau saya lihat sih kalau katanya kalau luar negeri kan orangnya juga kalau ngomong bahasa Inggris lebih gampang. Kalau di kita mungkin tabur kali Pak. Kalau ada mau wawancara nih dari luar negeri mau ngasih funding, tabur. Iya. Pengaruh nggak? Bentar ya, saya masih putus-putus kah? Nah, saya nanyain ya suara saya. Barusan saya kecilin suaranya saya tuh supaya nggak putus-putus. Iya, jadi yang kalau itu kan sebetulnya pertemanan ya. Pertemanan itu kan pertemanan sebetulnya lebih utama. Nah, saya misalnya waktu S2 saya itu berteman dengan ada satu Canadian. Jadi kami itu banyak lah, tapi teman saya ada satu sobat saya itu namanya J Diamond, dia orang Kanada. Nah, lucu juga nih orang Kanada yang very serius ya. Orangnya bukan serius ya, dia laid back, orangnya malah orang ya ini barat banget lah Canadian. Terus ada satu lagi orang Libya namanya si Taufik ya. Ini lucu, saya orang Indonesia, ini si J orang Jewish Canadian, si Taufik ini orang Libya. Nah, kami ngambil kuliah sama-sama. Jadi misalnya pagi-pagi itu harus jam 7 pagi, harus masuk kelas, kan masih ngantuk-ngantuk, pelajaran matematika pula gitu kan ya. Winter pula, wah udah malas banget itu. Jadi kalau pagi-pagi, aduh masa harus ngambil kuliah gitu ya. Ngambil kuliah gitu. Nah, kami bertiga tuh misalnya janjian dulu, yang duluan datang beliin kopi. Jadi kita belum datang beliin kopi sama donat gitu ya. Sama donat yang ini, yang crullers yang isinya sugar semua gitu. Jadi kita begitu pagi itu sambil di kelas makan supaya matanya langsung melotot gitu kan. Jadi langsung gitu. Nah, lama-kelamaan jadi kami jadi bersahabat kan. Jadi dia tahu saya tahu dia. Kayak di ini S1 aja, saya dengan dia dekat, saya tahu kesulitan PR ngerjain bersama. We know each other gitu. Nah, dia jadi bos di Intel waktu itu. Jadi kalau saya pergi ke Intel, dia bilang, lu mau kerja di sini, dia want to work here. Saya bilang, nggak mau gitu. Kalau lu mau kerja di sini, yang depannya gue pecat. Saya tanya, emang kerja yang depan ini lulusan mana? Nggak tahu tuh Berkeley atau Stanford. Wih, keren. Berkeley, Stanford itu dipecat. Kenapa? Ya itu tadi, pertemanan. Jadi networking itu penting. Itulah kenapa, karena ya sama lah kan, ini kita tahu kartu trufnya dia lah ya, pertemanan. Dan dia juga tahu, nah etos bekerja, etos belajar itu kelihatan. Etos belajar orang Indonesia biasanya atau ASEAN in general itu tinggi. Makanya ada lawan-lawan ASEAN ya. Orang Asia itu yang ini ya, etos kerja yang luar tinggi. Ini misalnya ASEAN ya, ASEAN Kids. Terutama kalau orang lihat tuh ASEAN tuh Chinese atau India ya yang kerja keras gitu ya. Tapi sama, kita juga sama, dianggap sama. Ini Indonesia itu sama, etos kerjanya tinggi. Jadi mereka respect-nya juga gitu. Nah, begitu etos kerjanya di kuliah tinggi, etos bekerjanya juga tinggi ya. Jadi yang bisa ditangkap bedanya culture Indonesia dengan di luar negeri itu adalah gitu. Kalau di luar negeri sekolahnya bagus, etos kerjanya tinggi. Makanya tadi di Indonesia itu orang-orang yang lulusan luar negeri itu hebat-hebat bukan apa-apa, karena dididik untuk kerja keras. Kerja keras tepat waktu, because we have to do that gitu, nggak bisa lagi. Lingkungannya kayak gitu ya. Jadi itu selalu kerja keras. Monday to Friday kerja keras. Makanya Friday night party all night gitu.
Karena itu mereka kalau kerja kuliah serius, habis itu weekend atau dia bilang untuk melepaskan ininya ya, ini kecapean itu ya party gitu. Jadi kalau udah Friday night segala macam itu, wah WC di asrama itu isinya muntah-muntah itu karena orang mabok kan muntah biasanya. Pak Budi ikut. Nah, saya enggak. Saya dulu, ini lucunya, saya tuh dulu dijadiin designated driver. Karena orang-orang tahu ini dia nggak minum gitu. Jadi misalnya apalagi Kanada ya, Kanada itu kan winter segala macam, terkenal dari Kanada itu terkenal orang minum bir gitu kan ya. Molson segala macam. Nah, jadi kalau lagi ada misalnya dulu kita habis beres apa, we need a designated driver, harus ada yang nyetir. Karena kalau dia mabuk kan nggak boleh ini. Jadi saya nyetir, masuk ke sana tangannya dikasih gelang ini. Saya jadi free ini tanda nih dia designated driver, nggak boleh minum. Jadi ada. Jadi saya boleh minum Coca-Cola, waktu itu Pepsi sepuasnya. Saya minum Pepsi yang 1-2 liter gitu dikasih, terserah deh kalau ini kan nggak akan bakal. Itu nggak sehat juga sebetulnya ya. Nggak sehat, tapi kan daripada orang-orang ini nyetir terus nabrak segala macam ya, drunk driver, maka kan harus ada orang yang nyetirin mereka pulang. Atau panggilin taksi. Jadi dulu saya nyetirin tuh. Pulang mereka yang mabok-mabok ini gue setirin pulang. Profesor saya anterin ke rumahnya. Balik lagi gitu. Saya designated drivernya. Tapi saya nggak kebetulan lagi. Dan menariknya lagi apa? Mereka nggak maksa. Ayo minum. Ayolah minum sedikit lah. Enggak. Itu jadi bilang. Dan mereka menghargai. Don't drink gitu. Ya oke. Ya sudah. I drink gitu. Ya sudah. Fine. Saya juga nggak mengulai dia bahwa wah alkohol itu enggak juga gitu ya. It's their life. Emang enggak gitu. Nah, itulah yang menurut saya itu yang bagusnya itu gitu, toleransinya begitu. Tentu saja banyak orang yang mengulahi, jangan gini-gini ya. Ya oke lah ya, tapi it's a society gitu. Nah, bagusnya itu saling menghargai dan tidak melakukan impose. Begitu. Jadi memang betul ya culture. Nah, itulah sebabnya saya usul ya, ini ada satu lagi masalah. Kalau orang Indonesia keluar negeri sekolah itu biasanya kumpul dengan orang Indonesia. Nah, itu yang jelek tuh. Jadi apa? Bahasanya tetap bahasa Inggrisnya nggak beres atau bahasa Jermannya nggak beres, bahasa Belanda nggak beres. Kenapa? Kumpul sama orang Indonesia. Nah itu juga ya. Jadi mendingan nggak ada orang Indonesia juga kalau mau bahasa Inggrisnya bagus ya. Betul, karena kepaksa. Jadi saya kepaksa juga. Bahasa Inggris saya juga nggak hebat-hebat amat, tapi bahasa Inggris saya, jadi saya orang paham ngomong Inggris saya, aksen saya masih ada aksen Indonesianya gitu. Tapi kalau saya ngomong orang bilang you're from North America nih, karena ini saya tuh cengkok orang Amerika atau Canadian ya kalau ngomong. Ada itulah kedengaran. Katanya kata teman saya sih ada juga yang kalau mau dikirim ke Cina gitu ya, sekolah 6 bulan aja udah lumayan Pak, tapi jangan bergaul sama orang Indonesia lagi. Jadi kemplungin itu kan sebenarnya bahasa Chinese kan susah. Betul. Hubungan itu susah. Chinese, apalagi tuh dengan tulisannya kan ya susah. Ya, dilempar sana tanpa ada teman. Ya. Nah, tapi itu tersiksa luar biasa gitu. Ya, sambil kita juga nabrak-nabrak sih. Dulu saya juga nabrak-nabrak kepaksa. Karena bahasa Inggris saya kan bahasa Inggris di Indonesia ya, beda. beda ya. Jadi berubah udah sampai sana, Pak. Kan banyak slang, banyak ini. Jadi kalau saya ngomong juga sekarang banyak slangnya yang orang-orang kadang-kadang idioms yang kadang-kadang nggak ngerti orang-orang yang hanya baca buku kan nggak akan ngerti gitu ya. Nah, itu ada idiom-idiom terus banyak. Ya inilah gaya bahasa lah. Kalau anak-anak muda kan kalau di Bandung kan juga sama anjing sia gitu kan kalau gitu kan ya. Ada anjing sia kalau orang nggak biasa kan ini kok ngomongnya nggak sopan banget ya. Tapi sama teman kan gitu ya. Kalau di sana kan F word gitu ya segala macem gitu ya. Jadi ya itu yang ini terus ada ya cara-cara bicaranya yang beda ya dengan ya itu tadi ya idiom slang gitu. Nah tapi yang gitu menurut saya satu hal ya tapi itu bahasa jalanan. Ada lagi yang kita sebut bahasa kampus. Nah, bahasa kampus lah itu yang harus diperbaiki, yang harus belajar. Kalau kita presentasi nggak bisa pakai anak-anak yang bahasa Inggrisnya jago pun kalau nggak bisa presentasi beda karena diksinya atau kata-katanya beda ya kalau kita presentasi. Harus formal. Nah, saya ada tanya lagi nih, Pak. Ya. Kalau kan biaya juga lumayan, Pak. Selain sekolah, kalau dia nggak dapat beasiswa, dia makan, dia tinggal, dia main itu satu Pak. Dan mungkin ada beasiswa? Kalau beasiswa cari kemana ya biasanya kalau orang-orang? Ya, kalau di Indonesia yang paling banyak tuh beasiswa S2 biasanya. Kenapa beasiswa S2? Karena waktunya terbatas ya. Biasanya S2 tuh 18 bulan, 2 tahun selesai. Jadi yang memberi beasiswa itu cuma ngasih 2 tahun gitu misalnya selesai. Gitu. Harapannya 2 tahun selesai. Ngaret-ngaret 2,5 tahun lah ya. Tapi jadi setengah tahunnya itu yang berjuang sendiri ya. Jarang ada yang masuk ngasih dari Indonesia tuh yang ngasih atau dari ini ya dari negaranya tuh ngasih beasiswa
S3. Karena S3 juga paling dikasih setahun, 2 tahun, habis itu cari sendiri. Karena kalau S3 itu ini you're on your own gitu ya. Karena bisa jadi penelitiannya 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Saya juga lupa, saya berapa tahun ya, 7 tahun kali ya. Ini Budi sekolah pernah saya. cerita katanya S3 bikin stres berat ya katanya. Banyak Iya, yang itu stres ya. apalagi nah itu tadi kan berarti saya harus kerja. Jadi saya kerja. Karena S3 saya nggak punya duit. Saya cuma dibiayai S2 itu pun setengah jalan karena ribut lah waktu Indonesia dengan Kanada. Jadi beasiswanya di stop saya dulu. Kan masalah Timur-Timur dulu ya. Jadi saya dapat beasiswa dari Kanada lewat Indonesia, tapi karena gitu jadi beasiswanya seolah nggak diperpanjang. Jadi saya harus kerja. Nah kerja, maka di sana kerja, kalau di luar negeri bisa kerja. Kerjanya tapi dibatasi hanya di kampus, nggak boleh kerja di luar. Jadi yang itu yang legal ya. Kalau ilegal saya nggak tahu. Tapi saya kerja legal, saya di kampus. Di laboratorium gitu Pak atau macam-macam. Nggak harus hanya gitu, di kafenya juga bisa ya. Jadi tukang cuci piring di coffee shop, tapi kafetaria di kampus ya. Jadi itu ya yang bersihin meja di kampus itu boleh. Masak cook di kampus boleh. Kan di sana banyak ini ya, kantin-kantin ya, kerja di kantin boleh. Terus di lab juga boleh beres-beres. Nah, kalau S2, S3 tuh bisa dijadi teaching assistant. Jadi grader. Jadi kalau dosen ngasih tugas kepada mahasiswa, mahasiswa yang ngumpulin tugas, yang meriksa itu asistennya. Jadi baik udah dikasih kuncinya sama dosennya, atau dosennya juga ngasih ke mahasiswa, ini PR kelas nih, mahasiswa yang grader terus ngerjain juga isinya. Jadi ya itu dia ya, grader susahnya gitu. Nah itu grader itu paling banyak grader, karena dosen itu paling malas meriksa, dan grader itu bayarannya paling murah. Ya, jadi kalau grader, jadi kita itu outsource aja kalau bisa ya. Di outsource, dan kita itu di bawah UMR kan ya. Jadi di bawah UMR banget itu ya. Kan kita nggak dalam tidak arti bekerja. Kalau di luar kan bekerja ada UMR-nya juga ya, harus ada batas minimum gajinya juga. Kalau nggak ada gitu kan kita pasti dimarahin juga. Yang ngasih kerjaan ke pemerintah bilang lu memperbudak ini ya Rodi, nggak boleh juga gitu. Harus ada. Nah kalau kita jadi murah kerja. Nah dulu saya kerjanya angkat-angkat komputer, beresin komputer di lab gitu. Sampai akhirnya saya jadi sysadmin, digaji kayak pegawai di sana. Nah, tapi saya beruntung, lagi-lagi beruntung ya, karena jarang orang asing bisa dapat kerja itu. Karena kan saya kan seolah-olah saya ngambil kerjaan orang lokal kan ya. Jadi si yang beri pekerjaan itu harus apa sih namanya menjustified bahwa saya butuh Budi gitu. I need him dibanding yang lain-lain karena apa? Jadi dia harus berjuang mendapatkan saya itu. Jadi saya sangat appreciate kerja di sana karena bos-bos saya itu membutuhkan saya, jadi saya harus menunjukkan bahwa saya dibutuhkan gitu. Tapi bisa juga kerja tadi ya di lab bersih-bersih itu, dan nggak boleh ego ya, nggak boleh merasa bahwa saya kerjanya cuci piring terus merasa ini, nggak boleh itu ya. Cuci piring itu bagian dari hidup. Nah itu satu. Yang kedua lifestyle, nggak ya, makanya kalau di sana kalau mau gitu ya duitnya nggak cukup, maka nggak bisa save, nggak bisa nonton konser, nggak bisa nonton film pun nggak bisa, nonton movies tuh nggak bisa itu karena mahal ya. Misalnya nonton film $8, wah ampun, $8 tuh bisa makan seminggu gitu kan ya. Terus makan juga beda, makanya kalau orang-orang jangan jajan. Biasanya orang-orang makanya kalau itu kan bawa sandwich dari luar rumah, roti gitu ya. Oh iya. Itu kan itu kenapa orang-orang sana nge-save juga. Kalau itu beli roti, misalnya rotinya berapa harganya, bisa 3 hari 4 hari itu kan ya, kasih pindah kas, kasih keju atau apa, udah kalau orang kan peanut butter and jam ya, peanut butter jam udah makannya bakso sama roti satu tangkap, apel atau pisang udah makannya gitu. Nah paling di sana atau bawa jus sendiri, nah atau beli kopi atau beli apa di situ ya. Tapi jadi itu kita, bagus Bapak ya, malahan jadi pengalaman hidup yang bisa menempa dia untuk masa depannya ya. Betul. Jadi itu membuat kita menjadi lifestyle ya. Lifestyle-nya nggak lifestyle boros. Nah, jadi kan kita boros sih, mungkin nggak benar lah ya. Jadi kita harus pikir. Tapi ada lagi nih ya, waktu itu saya pernah juga pergi kan saya sering pergi kemana-mana ya. Pergi ke kampus tempat lain itu yang isinya tuh inilah anak-anak borju. Kalau zaman dulu ya, zaman saya itu anak-anak menteri dari Indonesia yang di sekolahin sana. School bisnis. Nah itu beda. Nah itu borju ketemu borju yang bawa mobilnya keren. Nah ini, saya nggak yakin. Gitu bagus Pak. Kalau kenal jadi bisa dapat koneksi Pak. Iya, makanya kalau kita lihat tuh, ini saya nggak mau sebut
sorry nih, karena saking bersemangat suara saya pecah lagi ya. Misalnya anak menteri siapa yang sekarang jadi menteri-menteri itu. Mereka kan dulu pertemanan sekolah di luar negeri gitu. Ya betul sih. Jadi anaknya menteri ketemu anaknya menteri sekolah gitu. Ya nggak ada yang salah juga ya. Kalau sekolahnya benar nggak ada yang salah sih memang. Ya. Iya. Pertemanan tuh oke. Jadi kalau kita bilang itu orang bilang nepotisme ya bisa dibilang juga ya. Tapi bukan nepotisme dalam artian negatif ya. Kenal ya pertemanan itu karena saya jadi tahu misalnya kita berdua satu kelas ya dulu misalnya. Kan saya jadi tahu ini si Miko ini biasanya kalau ngerjain soal tuh nggak pernah potong kompas. Jadi kalau saya kasih kerjaan saya tahu karena dia karakternya kayak gitu, dia nggak akan potong kompas gitu kan. Dari dulu juga karena kita taunya bener-beneran karakter tuh bukan pura-pura gitu kan ya karena dulu ya. Nah kita juga ada tahu misalnya ini si anak ini nggak akan saya kasih kerjaan. Kenapa? Karena dari dulu dia tuh kerjaannya ngambilin kerjaan orang, culas, gini-gini. Nah, saya nggak akan ngasih kerjaan dia. Nah itu kan juga ini ya suatu insight juga yang kita tahu. Yang pertemanan jangka lama kan nggak akan bisa dibuat-buat kan ya. Sekali dua kali nipu kan begitu kita misalnya tadi ya sama teman saya itu kan saya sekelas 2 tahun ya yang itu S2 itu ya. 2 tahun sekelas dengan dia terus di luar juga bersama-sama. Jadi dia tahu saya tahu dia. I trust him, he trust me gitu ya. Kalau dikasih kerjaan ke saya nggak akan ngaco karena saya bilang he is my friend gitu kan ya. Dia juga sama gitu. Sama ini berantem sama di kelas berantem sama ini saya ketawain J ngapain juga lu berantem dengan ini. Tuh udah pegang-pegangan ini kerah sama yang satu lagi. Dua-duanya teman saya itu. Yang satu sekarang masih kerja itu yang di JPL yang ngurusin itu Mars Pathfinder tuh dia yang buat tuh satu lagi teman saya itu. Edan ya kan anaknya itu. Jadi mereka ini anak-anak yang edan ya dulu berantem itu. Karena yang satu merasakan mana teh lagi kalau jadi yang kayak gitu ngapain lu lihat gua gini gitu ya sampai gitu saya bilang ini kan masalah culture saya tengahin ya. Lu sana pergi udah gitu kan. Ya, jadi ya apa dengan kata lain pertemanannya tahu ya. Tapi kalau biaya ada yang murah juga ya Pak di luar atau sebenarnya lebih mahal semua daripada di Indonesia? In general, segini, universitas atau sekolahan itu kan resources yang terbatas ya. Tidak semua anak bisa sekolah ke situ. Sehingga salah satu cara melakukan filter adalah dengan menerapkan harga yang mahal. Harga yang mahal untuk penduduk bukan lokal. Ya, lokal itu maksudnya bisa jadi lokal negaranya citizen, bisa juga lokal penduduk lokal, misalnya satu provinsi. Karena pemerintah itu melakukan subsidi. Jadi luar negeri itu pemerintah melakukan subsidi. Karena pendidikan mahal pasti berikan subsidi. Jadi kalau kita ke sana, ya kita kena subsidi. Maka pemerintah yang bilang nggak bisa, kamu harus bayar lebih. Nah, itulah sebabnya di beberapa tempat ada yang biaya kuliahnya mahasiswa asing 2 kali lipat, 3 kali lipat, ada gitu. Kebetulan lagi tempat saya dulu tidak menerapkan gitu karena dulu saya tinggalnya di Winnipeg ya di Manitoba Kanada itu in the middle of nowhere gak ada yang mau ke sana gitu. Jadi orang-orang maka saya hanya bedanya dengan penduduk lokal tuh hanya beda $100 jadi hanya ada international student fee jadi sekolahan saya biaya kuliahnya sama dengan ininya. Jadi lumayan murah dibandingin sama kota lain gitu Pak ya. Betul, kalau saya ke Vancouver, Toronto universitasnya mungkin harganya beda. Jadi ya betul, itu yang harus dilihat juga dari segi biaya. Nah, terus sebabnya beasiswa sangat penting. Nah, ada lagi pendidikan yang nggak boleh. Misalnya kalau di tempat saya itu nggak boleh itu kedokteran nggak boleh ya, nggak boleh orang asing. Karena kedokteran itu beasiswa dari atau investasi dari pemerintahnya sangat gede supaya uang sekolahnya murah itu. Jadi pemerintah itu ngasih donasi gede banget sehingga itu tidak cocok untuk dimanfaatkan untuk mahasiswa asing. Di Indonesia juga saya dengar yang kayak di Unpad gitu sekolah kedokterannya jadi murahin atau gratis ya. Saya nggak tahu masih gratis nggak. Iya. Nah itu dia kalau ada warga negara lain mau sekolah di sini jadi tanda tanya juga kan ya. Bentar, ini kan dibayarin negara banyak fasilitas yang dibayarin negara sama itu juga begitu. Jadi kedokteran itu satu hal yang susah kalau di sana gitu ya. Kalau yang bidang lain terutama engineering tuh malah nggak ada mau mahasiswanya. Jadi ya engineering tuh terutama apalagi S3-nya ya, S2, S3 karena orang di sana ngapain jadi S3 di engineer mendingan kan itu kerjaan kayak gitu tuh udah dikerjain di India dan Cina gitu. Ngapain juga saya kerja sana? Saya larinya ke bisnis, hukum gitu ya. Jadi itu yang mahal, yang menarik ya bagi orang-orang lokal. Yang engineering nggak masuk tuh Pak, hukum nggak masuk ya kayaknya kalau di Indonesia. Hukum mah banyak. Hukum mah masih menarik di Indonesia. Pokoknya beda Pak hukumnya sama Indonesia. Enggak, maksudnya tetap ya bidang hukum itu kan tetap hukum yang menarik ya, tetap ya foundation-nya beda ya, bukan foundation-nya. Kitabnya beda ya ini ya, tapi ilmunya sama ya. Oke.
Nah, jadi kalau misalnya mau bidangnya science and engineering ke luar negeri, lowongan banyak. Di North America dan Eropa banyak. Makanya kampus-kampus Belanda misalnya datang ke Indonesia ya, mencari mahasiswa, mau S2, S3 di kami gitu. Dari Serius, Korea Pak? juga gitu. Iya benar-benar sama. Masa, Pak? Bisnis Iya. lebih laku gitu daripada Sorry, bukan. Sorry, engineering? engineering Jadi lebih engineering lebih ya, sepi gitu? sepi. Sedih dong. Nggak percaya, cobain aja, tanyain. Sedih. Maksudnya ya oke. Ya, makanya mereka bahasa Hunting ya? engineering itu isinya orang-orang Asia. Orang-orang Asia engineering itu karena orang Asia juga di dalam engineering itu yang memproduce paper, penelitian segala macam. Jadi kalau dia pakai anak lokal nggak ada yang mau segala macam. Makanya dia harus cari anak-anak global ya yang mau sekolah di sini, anak-anaknya yang harus bagus-bagus karena nanti prestise dari kampusnya itu kan didongkrak sama anak-anak global ini, anak-anak Asia gitu. Itu kesempatan berarti apa ya? Kesempatan sekali. Nah itu tadi ya, tapi ya itu challenge-nya juga hebat ya, karena kita harus sesuai dengan standar kampusnya. Saya dengar juga katanya kalau di Jerman gitu gratis total ya Pak ya kalau sekolah. Nah saya nggak tahu, katanya iya, ya katanya iya. Ya sebenarnya bukan dari kita gratis ya, tapi itu dibiayai oleh pemerintah dan perusahaan. Saya ada mau nanya lagi nih Pak. Siap. Kan katanya udah ada online ya sekarang ya Pak ya. Sekolah Ya. yang bagus itu udah ada yang online ya. Atau Bapak udah sempat lihat-lihat belum Pak? Ya, saya Apakah juga ikut kuliah online juga. Saya ikut kuliahnya di Harvard. sekarang maksudnya Pak? Sekarang atau Iya, tapi ya itu dia, saya ikut kuliah computer science-nya sama MIT juga, ngambil satu mata kuliah. Tapi ya itu dia ya, kadang-kadang karena kehabisan waktu, jadi saya setengah jalan berhenti. Ya, tapi kuliahnya ada ya. Nah, menurut saya itu sebuah, ya ini ya, dunia internet ini merupakan sebuah alternatif yang bagus untuk kita dapat akses profesor atau materi yang bagus. Kadang materinya bagus ya, profesor yang ngajarnya juga nggak bagus. Ya, itu belum tentu juga. Jadi karena seorang yang jago dalam meneliti segala macam belum tentu guru yang bagus juga ya. Dia ngajarnya bisa jadi dia ngajar gini, cepet aja gitu. Karena dia pikir ya udah pada ngerti semua sih gitu ya. Padahal kita sebenarnya kita ntar dulu, oi Pak, stop. Ya gitu. Yang ini kamu nggak ngerti, ya baca sendiri deh ya. Nanti kalau udah ngerti, kita udah tewas duluan ya. Jadi ada juga yang itu ya, yang advance ya jadi. Nah kalau saya ngajar juga saya ngelihat mahasiswanya kalau saya cerita gini lari ini pada pingsan nggak, udah pingsan mundur lagi gitu. Soalnya kadang-kadang kan saya juga loncat ya, saya pikir mereka harusnya udah tahu gitu ya, tapi ternyata dia belum tahu ya, oke saya mundur lagi. Oke Pak. Jadi itu sekolah di luar negeri. Tapi yang lebih utama menurut saya ya, yang bedanya tuh orang gagal sekolah itu bukan, saya lihat ya sebagian besar bukan karena IQ, bukan karena nggak mampu dari segi IQ ya, tapi karena tidak mampu mengelola waktu, memanage time resources. Itu yang lebih utama bagi saya. Satu itu. Yang kedua, tidak mampu mengelola masalah personal ya. Soal personal, ribut dengan keluarga di rumah, di kampung halaman gitu ya, kebawa ke situ stres. Itu bukan mahasiswa ya, semua orang juga gitu ya. Jadi kemampuan mengelola itunya yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang penting ya, kemandirian mengelola gitu. Ada Pak yang suka gagal atau semuanya pasti lulus sih Pak, kebanyakan kalau di luar negeri? Jangankan di luar negeri, di Indonesia juga banyak yang gagal gitu ya. Kan kalau di Indonesia bisa main, kalau di luar negeri kan kayak udah ditinggal sana nggak bisa pulang lagi nih kalau belum selesai gitu sama orang tuanya. Iya. Miko punya temen yang DO nggak di ITB? Ada. Ya kan ada gitu. Saya juga punya temen yang DO dari ITB. Ada juga ya. Ada, zaman saya juga ada gitu. Padahal zaman saya waktu itu kuliah nggak dibatasi waktunya. Maksudnya ya nggak ada pembatasan waktu gitu ya. Kenapa gagal? Bukannya dia bodoh. Saya tahu juga dia bukan bodoh ya. Masalah keluarga. Ada satu juga yang misalnya, wah saya harus keluar nih. Kenapa? Karena saya harus ngidupin adik-adik saya. Udah gitu. Ya kan gimana lagi? Keluar dia. Nah kalau yang kayak gitu tuh MIT misalnya, dia punya, bukan MIT ya, Stanford atau MIT ya, yang dia bilang gini, tidak boleh ada mahasiswa yang gagal karena nggak punya duit. Oh ya? Oh ada. Jadi gitu. Kalau udah masuk, udah mereka pengen sukses gitu ya? Kasihin beasiswa itu. Kalau anaknya goblok gitu, ya oke lah bodoh kamu ya oke ya. Tapi kalau misalnya anaknya pinter nggak punya duit gagal, itu kesalahan society kan. Society yang salah society, bukan salah anaknya gitu. Nah itu yang menurut saya itu harus gitu. Jadi tidak boleh ada anak gagal sekolah karena nggak punya duit. Nggak boleh. Harusnya gitu juga Pak. Itu kita juga harus gitu. Harusnya ya. Di ITB juga banyak beasiswa sebetulnya.
Jadi kalau nyari di TB juga banyak beasiswa yang ini, bukan beasiswa karena prestasi ya, beasiswa karena tidak mampu juga ada ya. Nah, itu nyata ya. Jadi itu juga. Nah, jadi saya lihat itu di luar negeri juga banyak yang gagal gitu. Stres jelas, stres ya, sekolah di luar negeri itu tambah stres karena tadi di satu sisi sekolahnya juga sama, terus kita belajar hidup sendiri, jauh dari keluarga, apalagi orang Indonesia, orang Asia itu orang mangan ngumpul gitu kan ya. Saya juga ngalami juga gitu, gimana itu, apalagi misalnya gini, lagi sakit flu aja kan ya. Ya, saya sakit flu di asrama nggak bisa apa-apa, tidurnya terkapar, wah gue mati ini gitu kan, soal gitu kan, merasa sedih sekali gitu. Udah winter nggak bisa kemana-mana, ke dokter kasih obat cuma gitu aja udah, terus badannya meriang segala macam, nggak ada yang ngurusin, ya sudah, ya itu ya, you have to take good care of yourself. Nah itu dia pelajarannya, bagaimana kita bisa ya belajar ini ya, mengalami masa-masa susah ya. Masa kalau sakit gimana Pak di sana? Kalau kayak mahasiswa gitu ada apa, asuransi atau mungkin udah ada ya? Nah kebetulan lagi kalau Kanada itu kan health insurance yang paling hebat ya, health systemnya paling hebat ya. Makanya kalau sekolah di Kanada harus ada health insurance. Nggak boleh nggak ada. Semua di Kanada tuh semua punya health insurance. Jadi kalau saya ke dokter segala macam, nggak ada ngomong-ngomong ini, tinggal dicatat aja. Nanti dokternya tinggal nagih ke pemerintahnya aja. Kata dokternya gini, kayak BPJS lah ya. Tapi jalannya luar biasa. Kalau ini Kanada memang beda ya dari negara-negara lainnya. Beda dengan Amerika. Amerika mungkin beda lagi. Tapi kalau Kanada yang masalah gitu tuh no problem. Kesehatan itu nomor 1 di sana. Jadi kalau kita sakit nggak masalah tuh kalau di Kanada. Nggak perlu takut lah kalau sakit itu. Kecuali orang yang mau operasi plastik yang bukan penyakit, nah itu mangga, itu membayar sendiri, nggak masuk. Tapi kalau kita sakit segala macam, nah gigi kadang-kadang di cover, kadang nggak. Saya dulu pernah sakit gigi. Di belakang saya ini kan ada gigi bungsu biskentir, tumbuh. Harus dicabut gimana? Nggak punya asuransi. Kalau harus bayar tuh harus $3.000, $5.000. Iya, padahal beasiswa cuma misalnya beasiswa ya, kalau dulu saya lupa beasiswa, saya lupa 900 ya. Beasiswa mahasiswa itu saya S2 900. Kalau yang S1 anak-anak Malaysia itu cuma dapatnya 500. Coba bayangin. Itu berapa tahun gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Saya pergi ke sekolah kedokteran. Terus jadi percobaan gitu, jadi percobaan, jadi gratis tapi percobaan. Jadi yang nyabut itu mahasiswa, ada dosennya. Gimana lagi ya? Jadi ya saya lari ke sana. Yang mungkin kalau ke dokter sekali cabut selesai ya, ini 3 kali harus ini ya. Ya gitulah. Pengalaman bagus Pak. Jadi sekarang lebih tough ya. Mungkin iya, tapi itu ya, jadi harus kere gitu ya, harus mau kere. Apalagi di Kanada pakai jaket, nggak bisa pakai jaket yang bagus ya. Pakai jaket dibeli di thrift store, toko yang second hand gitu ya, beli baju bekas. Jadi saya beli baju bekas dulu. Baju bekas maksudnya baju masih bagus ya, tapi bekas. Saya beli baju bekas dulu. Ya nggak masalah gitu kan, orang-orang juga nggak bilang, "Wih, jaketnya kayak gini." Winter teh kan di luar, kena salju juga nggak kelihatan selama bajunya kan harus dingin. Harus parka, tapi bukan style ya, bukan ski jaket yang keren itu, enggak. Dan mereka juga nggak peduli gitu ya, ya kecuali orang-orang yang stylish ya kayaknya. Jadi ya itu tadi, nggak masalah beli di thrift store segala macam. Kalau orang-orang ada juga yang ke Salvation Army ya, ke bantu-bantuan ke gereja, sana kan banyak gitu ya, yang baju-baju dikasih donasi gitu. Nggak apa-apa, itu banyak. Atau kalau ke masjid juga tinggal datang minta ini. Dulu saya juga senang ke masjid, kalau masjid ada dapat makan. Apalagi kalau bulan puasa. Bulan puasa itu kalau nggak masjid itu udah kenyang lah, nggak bakalan tuh sampai sahur juga. Nggak bakalan lapar lah itu sampai besok, nggak bakalan lapar itu. Nah, jadi society mendukung itu. Jadi gini, kita jadi cerdas mencari solusi dengan lifestyle yang bisa kita bentuk. Oke. Tapi itu kan saya nggak ekstrovert ya, bukan orang yang ini ya. Saya juga bukan introvert, bukan ekstrovert. Ya apa tuh Pak? Iya. Bunglon. Iya, bunglon ya. Jadi saya bukan orang yang supel keluar ini ya. Saya orangnya diem, tapi kalau dengan ketemu orang ya bisa ngobrol, bisa ini ya. Enak ngobrolnya, baik, punya banyak temen gitu ya. Jadi bukan introvert juga, tapi saya bukan orang yang keluar cengengesan gitu ya. Enggak juga. Nah, jadi gitulah. Gimana kan? Nah, kalau orang yang nggak mau ketemu dengan orang lain, susah komunikasi, kebayang susah. Tapi Pak Budi dari dulu memang bicaranya lancar gini Pak. Kan saya lihat kalau di YouTube kan tiap hari bisa ngomong terus. Itu berarti bisa ekstrovert juga kali Pak. Iya, tapi in general saya bukan sih sebetulnya. Saya lebih senang diem aja. Kalau ada meeting juga saya diem aja. Jadi saya tidak termasuk yang suka popularitas. Saya nggak suka spotlight.
Jadi kalau orang kan itu kan cari spotlight ya, pengen ngetop, pengen di depan gitu. Saya enggak. Saya lebih senang duduk di belakang baca buku. Tapi kalau disuruh ngomong ya ngomong gitu. Ya kayak gini saya ngomong cerita, tapi kalau cari popularitas misalnya pengen cari YouTube supaya bisa 1 juta itu nggak tertarik sih memang. Saya nggak suka disorot gitu. Makanya kalau diwawancara juga saya bilang mendingan yang lain aja deh gitu daripada saya gitu. Nggak suka gitu. Tapi kalau terpaksa tapi kalau terpaksa ya kayak gini kan ini quote unquote terpaksa ya, bukan terpaksa karena saya harus menceritakan apa adanya. Ya mudah-mudahan bisa manfaat bagi orang-orang. Oke. Apalagi, ayo. Karena kita tadi mulai telat ya, kita panjangin dikit ya Miko ya. Ya siap. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Pak. Siap, saya sih siap terus. Oke. Iya, saya juga sharing Pak. Jadi ada teman saya yang udah sekolah di sana. Ya. Di luar negeri ya. Dan sampai sekarang dia udah nggak bisa pulang lagi ke Indonesia Pak. Ya. Alasannya karena dia ada sakitnya itu kalau di Indonesia agak susah. Dia bisa tiba-tiba pingsan. Jadi agak sedihnya itu dia kalau di Indonesia kata dia mungkin dia udah nggak ada. Ya. Padahal kalau di sana katanya berapa detik atau berapa menit langsung udah ada ambulans datang langsung bisa itu katanya ya. Kalau saya nggak ini tahun baik sih Pak. Ya. Jadi ya, waduh, memang kalau kesehatan di sana kayak sistem gitunya lebih bagus ya. Ya. Kalau di Amerika saya nggak tahu kalau ya. Ya, sama ada teman saya yang anaknya itu perlu bantuan khusus ya, sehingga dia bisa kerja di Indonesia. Inilah ya bisa sukses lah, mungkin jadi VP atau apalah gitu ya, Vice President apa. Tapi dia waktu itu langkah pertamanya itu anaknya sakit, saya lupa sakitnya apa gitu, sehingga perlu khusus, maka dia pindah ke Singapura dulu. Singapura ya. Singapura bagus. Dia ini dia kerja di Singapura, oleh pemerintahnya ditangani segala macam gitu-gitu. Setelah besar lagi makin susah lagi, nggak ada juga di situ. Akhirnya dia pindah ke Amerika. Memang gitu. Dan sekarang dia jadi warga negara Amerika. Anaknya juga jadi warga negara Amerika lah. Dia balik ke Bandung, ini ya karena keluarga teman itu teman SMP saya ya. Tapi dia Amerika memang. Ya masalahnya dia udah susah lagi balik ke Indonesia. Kesehatan. Tapi anaknya sekarang enggak. Tapi anaknya sekarang kalau di Indonesia mungkin udah nggak jadi apa-apa sama persis. Tapi sekarang anaknya di sana itu kerja untuk perusahaan besar pakai kursi roda gitu ya segala macam gitu ya. Tapi dia masih anaknya itu bukan hanya survive ya, tapi sukses gitu. Maksudnya bukan hanya survive asal hidup enggak itu sukses gitu. Jadi bagi dia pun ini bagi orang tuanya pun juga sudah tidak tertarik lagi ya balik ke Indonesia karena ya anak-anaknya udah di sana semua. Kalau anak-anaknya di sana tuh udah susah mau balik ke Indonesia, ya tentu saja ada keluarga lagi ya. Gitu keluar. Saya juga dulu gitu memutuskan kembali ke Indonesia tuh timingnya itu. Kalau anak saya udah masuk sekolah, anak saya baru masuk SD lah ya. Tapi kalau udah masuk sekolahnya udah masuk SMA, saya nggak akan bakalan pulang juga. Karena anak-anak saya udah besar di sana. Dan saya paham anak-anak saya besar di luar negeri, ya sudahlah besar di luar negeri ya. Harus legowo gitu. Makanya timing juga penting ya. Untuk kalau yang mau pulang ke Indonesia, pas anaknya kecil masuk. Saya juga kesulitan pas lagi anak saya masuk balik ke SD kan, nggak bisa bahasa Indonesia anak saya. Ya, jadi culture shock ya. Jadi saya keluar negeri kena culture shock, dari luar negeri balik ke Indonesia kena culture shock. Karena saya dari Indonesia pergi ke luar negeri kan saya bawa culture Indonesia ya. Di sana tertib segala macam, di Indonesia acak adut chaos gitu kan ya. Gitu ya. Karena culture shock. Setelah di luar negeri saya jadi orang yang tertata di Kanada kebetulan ya. Orang tertata balik ke Indonesia kena culture shock chaos gitu. Gini, how do I live with this chaotic world gitu kan ya. Makanya banyak orang luar negeri yang sudah lama di luar negeri mau balik ke Indonesia susah. Re-entry-nya itu kena culture shock. Dia bilang kalau di luar negeri kenapa gini. Sampai sekarang saya masih susah tuh banyak hal. Antri. Saya kan udah biasa antri. Jadi kalau ada orang motong antri saya kadang-kadang garuk kepala tuh keselnya luar biasa tuh. Karena tapi kalau Bapak antri nanti nggak bisa dapat bagian Pak. Nah itu dia. Biasanya saya ngamuk-ngamuk. Tapi saya ngamuknya pakai bahasa Inggris supaya dia nggak merasa sakit hati ya gitu ya. Nah, karena dia ini kan saya ngomongnya gini, don't you know that you have to ini gitu. Saya malu-malu gitu ya. What kind of person are you? Ini. Dia orangnya cuek aja, motong dia cuek aja. Saya maki-maki juga dia cuek aja. Cuma saya nggak maki-makinya nggak pakai huruf F word ya. Kalau itu mungkin dia tahu ya. Jadi nggak itu, jadi gitu. Ya itu gitu. Terus yang kedua nyetir ya. Nyetir juga beda karena di sana itu defensive driver ya, orang ngalah ngasih jalan jauh-jauh jaraknya. Kalau di Indonesia nih di Bandung nih, waduh. Orang kayak ini ya kayak gila aja tuh naik motor shoot gitu nyawanya kayak 9 gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau autonomous kayaknya nggak bisa Pak, mobilnya disuruh itu. Makanya autonomous pasti bisa lah di Kanada gitu ya, tapi kalau di Indonesia rada susah ya. Nah itu ya, tadi ya culture shock re-entry-nya. Nah tapi kalau kita bisa menerima culture-nya,
Nah, poin berikutnya adalah kalau kita berada dalam suatu culture, maka kita belajarlah dengan culture itu dan ambil yang baiknya. Yang baiknya. Tentu saja gitu ya. Saya ke Kanada, banyak sekali culture baiknya. Ada yang jahat, yang nggak buruknya yang juga ada, tapi saya ambil yang baiknya. Balik ke Indonesia, ada culture baiknya. Banyak culture yang baik di Indonesia juga. Jangan lihat jeleknya, sering baiknya. Makanya saya bisa tetap tenang hidup di Indonesia. Kalau nggak gitu saya balik lagi ke Kanada atau ke Amerika atau ke Eropa gitu ya. Ya, karena di sana lebih tertata. Ya, bagi saya itu tertata tuh. Jepang itu sangat tertata bagi orang yang memang sekolah di Jepang terus ngambil culture Jepang. Susah tuh balik ke Indonesia tuh. Karena rapi gitu ya. Tertata, society-nya tertata. Jepang kan sangat tertata society-nya gitu. Kayak anak teman baik kita, Pak, anaknya Ruli ya. Iya, ya. Kan di Jepang dia. Katanya rapi, semuanya tertata ya, betul ya. Itu tuh ini ada lucu-lucuan waktu itu kan. Ada di airport mana ya? Airport mana itu dikasih pin ya untuk menunjukkan Anda berasal dari negara mana, ambil ya, ditancepin itu. Kalau orang lain misalnya Kanada tancap gitu banyak gitu. Kalau orang Jepang apa? Nancapnya itu lurus satu dua kan. Diketahui orang ini dasar orang Jepang cuma pin aja nancapin itu harus baris gitu ya. Kalau orang-orang kan cek cuma itu aja ya. Pokoknya dihitung aja nanti berapa orang yang dari Kanada, berapa Amerika, berapa ini. Kalau Kanada Jepang itu garis lurus dibuat lucu Pak. Ini baru tahu Pak. Tapi kan itu benar ya, mencerminkan culture-nya benar itu, memang culture-nya kayak gitu. Nah, tapi bilang culture saya karena Kanada, jadi Kanada itu orang yang baik ya. Minta maaf. Jadi kalau ada ini lawannya itu kalau ada maling datang ke rumah kita itu bilang sebentar ya maaf ya maaf ya kamu kenapa kamu maling ya candaannya gitu ya sorry ya kenapa kamu maling ya sorry ya gitu pakai kata sorry ya emang benar tapi orang Kanada gitu sangat sopan sangat ini ya sorry ya ini jadi orang salah pun nih sorry gitu jadi kayak kita yang salah. Katanya ini ya banyak orang Indonesia juga yang pengen jadi warga negara Kanada ya. Oh bagus ya. Betul ya. Betul. Nah, cuma ke Amerika lebih banyak ke Kanada ya. Oh iya. Kanada itu Kanada itu secara society bagus, tetapi kalau orang mau kaya raya punya mobil 27 nggak bisa di Kanada. Nggak bisa karena pajaknya luar biasa edan di sana ya. Karena itu tadi agak kapitalis tapi banyak sosialisnya juga ya. Jadi kalau kita mau jadi kere ya nggak bisa juga ya. Kita nggak bisa kere. Kalau kita mau kejar bunga nggak kere. Punya apartemen, tinggal itu punya rumah. Itu. Bahkan kalau ini ya punya cottage segala macam itu bisa gitu. Tapi mobil 1, 2 udah itu bisa sekali itu kalau di Kanada. Kalau mobilnya 23 kayak di Amerika itu nggak bisa. Jadi gitu. Tapi di Kanada aman ya. Maksudnya gini, ya kalau kita pensiun dihargai orang, kita mau pergi ke lake mancing ya, camping, nah itu ada. Nah kalau mau hidup kayak gitu, nggak takut kesehatan, segala macam Kanada. It's the best place. Pergi ke provinsi lain sakit, tinggal datang. Kamu dari mana? Dari sini. Oh ya nanti saya charge provinsi kamu ya. Diobatin di situ nggak ditanya itu mau apa. Dulu juga saya pernah nanya dulu ini kalau saya bukan orang Kanadian gini saya datang sini nggak punya ini health insurance gimana kata dokternya ya tetap kita treat ya pura-pura aja kamu orang Kanada kita treat orang Kanada. Oh ya dulu kali Pak ya, mungkin baik ya dulu baik dulu gitu kita treat aja saya punya kenalan dokter gitu ya kita treat aja orang Kanada ya nanti biar provinsi yang ngecas segala macam terserah tapi kalau di sini kita treat semuanya ya kita we treat you as jadi dia nggak bilang kamu orang Kanada atau bukan? Enggak, semuanya dianggap Kanada semua aja. Jadi enaknya gitu. Jadi ya karena Kanada kebanyakan ini ya pendatang semuanya. Jadi kita tuh ya dianggap sama dengan mereka gitu. Nah itu bedanya ya enaknya Kanada. Gitu ya. Nah sekolahnya juga sama. Sorry nih saya ngomongnya. Kalau sekolah juga sama. Maka sekolah di Kanada tuh sama semua. Ya mungkin tidak ada yang wah kayak di Amerika ya. Ada yang Stanford, MIT, Harvard, terus ada juga yang acak-adut sampai seadut-adutnya itu ya, sampai kayak di sini ya ruko ada kelasnya gitu ya. Nah kayak gitu di Amerika ada, Kanada nggak ada. Oh, kenapa ya? Karena pemerintahnya itu ditegur pasti, lu nggak boleh gitu kasih duit segala macam. Tentu saja ada yang excel ya di seperti field. Kalau sekarang misalnya di AI, Toronto ya, karena Hinton ada di sana gitu. Tapi mengatakan bahwa misalnya di Manitoba lebih jelek, enggak. Manitoba itu jagoan hydro-nya, telecommunication-nya gitu ya. Itu jago di situ. Yang ini nanti adalah Waterloo Computer Science, UBC Computer Science. Jadi gitu banyak Newfoundland mungkin fisheries-nya atau apa. Jadi kita rata. Jadi ke universitas manapun nggak akan bakalan jelek. Iya. Terus Pak, kalau ini Pak, pertanyaan berikutnya Pak, kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan gede di Indonesia,
mereka itu misalnya kalau ada anak ITB nih, waduh nih cum laude nih ITB, jurusan bagus, S2 atau S1 S2, terus sama dari luar negeri mereka akan lebih pilih mana ya? Misalnya kalau menurut saya pilih yang mereka kenal. The power of orang dalam gitu ya. Ya, enggak ya kalau ini tergantung ya dari perusahaan. Kalau sekarang perusahaan ini zaman now ya, bukan BUMN ya, bukan BUMN. Kalau BUMN punya aturan sendiri-sendiri atau PNS aturan sendiri. Katakanlah perusahaan besar. Kalau perusahaan besar tuh sekarang ijazah atau asal sekolah itu hanya buka pintu aja. Ya buka pintu. Oh, kamu dari sekolah ini. Oke. Buka pintu maksudnya memberikan kesempatan untuk interview. Setelah itu nggak penting lagi lihat. Oh, gini-gini. Oke, saya masukin sampah terus oke, kita interview. Nah, interview itu lebih penting. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan begitu, dilihat, dites, pakai itunya. Ijazah itu nggak penting lagi, asal ininya. Jadi itu cuma buka pintu ya, membuka opportunities. Jadi ijazah, sekolah bagus, bagusnya apa? Buka pintu. Nah, selebihnya terserah yang bersangkutan. Nah, kalau sekali sekolah jelek, pintu aja nggak kebuka. Jadi kan kita nggak dikasih kesempatan untuk wawancara, segala macam. Itu aja sih. Iya. Jadi belum tentu kalau sekolah jelek nggak dapat kerja, ya tergantung bisa buka pintunya nggak untuk buka pintu awalnya Pak ya. Kalau kan dulu besar, ada yang ngomong tuh Pak buat apa sekolah, dulu ada Pak salah satu yang terkenal. Tapi sebenarnya itu buat buka pintu pertamanya ya. Betul. Sebelum bisa dinilai. Betul. Kalau misalnya ada orang nggak sekolahan, nggak jelas apa, tiba-tiba mengelamar, Pak Miko saya mau ngelamar, ntar dulu Anda siapa? Ya, kalau misalnya Pak Miko saya mau ngelamar, saya dari lulusan Telkom University misalnya, wah ini termasuk universitas bagus kan ya, ntar saya lihat dulu, mana lihat ijazahnya, oke, mari kita buka wawancara gitu kan ya. Itu apalagi kalau ada rekomendasi ya. Ya, lalu kita rekomendasi dari sekolahannya atau apa, ini anak rajin atau apa, wah itu itulah. Kalau misalnya nggak jelas, ya ntar dulu kita lihat dulu. Oke lah, lagi nggak sibuk, oke lah kita wawancara. Gitu. Jadi tadi buka pintu. Jadi menurut saya sekolah penting, sekolah masih penting. Oke, iya. Kita masih ada ya mungkin 5 menitan lagi ya. Iya. Lumayan lah. Pertanyaan nyeleneh dikit boleh Pak? Boleh dong. Kan tergantung jawabnya atau nggak usah dijawab. Iya betul. Pak Budi dulu kenal sama calon istrinya dari mana Pak? Oh kalau gitu mah dari S1 di ITB sebetulnya. Oh dari S1? Iya S1. Jadi udah gitu menikah jadi sebelum S2 gitu? Iya, jadi saya pergi ke Kanada dulu, baru pulang lagi nikah. Tapi udah ini ya, jadi kenalnya di ITB. Kalau dulu nggak punya bisa kawin di sana berarti apa ya S2-nya? Iya, kalau itu bisa jadi ya bisa jadi samuan gitu ya di sana. Bisa jadi itu. Kalau saya nggak ketemu ini saya di S1, kemungkinan saya dapatnya orang Kanada juga. Nanti .id-nya nggak ada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia. .ca. Jadi saya ngurusin .ca gitu ya. .ca. Ya itu perjalanan hidup ya. Ya bisa jadi sih. Sangat bisa jadi sekali. Ya. Banyak orang Indonesia yang akan menjadi orang di lokal. Saya soalnya ada ketemu teman saya di sana juga yang dia istrinya orang Kanada. Ada ya di sana. Jadi saya teman baik segala macam ya. Lengkap dengan pro dan kontranya ya dengan itu. Malah tapi ada satu lagi teman saya di Kanada, dia waktu itu calon istrinya dari Singapura karena ada anak Singapura yang sekolah di Kanada. Nah teman saya, sobat saya ini orang Kanada yang pacaran sama ini. Jadi dia malah pergi ke Singapura segala macam gitu. Nah orang tua Singapurnya yang malah nggak setuju. Oh, kamu jangan kawin sama orang bule katanya. Padahal teman saya ini anaknya baik nih. Yang bulenya boleh baik ya, maksudnya boleh baik lah gitu ya. Karena banyak sih boleh baik, banyak banget. Ya boleh baik yang ya kenakalannya kenakalan remaja lah tadi, jual ganja gitu mesti. Tapi secara ini general baik anaknya baik banget. Jadi ini sobat saya juga sih, James namanya. Jadi itu tadi saya sampai pergi ke Singapura juga, kenalan sama orang tuanya segala. Supaya orang tuanya keberatan segala macam gitu. Tapi menurut saya si James bagus. Saya nggak tahu akhirnya si James menikah dengan siapa atau apa. Karena tadi gitu ya, James dia masih S1, saya S2. Jadi waktu saya S2 dia S1. Ya, tapi karena kami seasrama. Ya, seasramanya itu ya kamar saya, sebelahnya kamar dia lah. Jadi ya jadi sobatan lah. Iya. Kalau ya betul sih Pak. Ya kalau saya sih memang kekhawatirannya kesehatan, budaya. Budaya itu maksudnya takut nanti kalau anaknya stres di tempat yang begitu jauhnya gimana kan. Kalau di Singapura, di Australia mungkin masih dekat ya, datangin aja ya. Lain mungkin cukup jauh dan biayanya juga kan nggak murah, mungkin paling selang sekali paling bisa ya.
Tapi kalau Kanada lumayan dah ya. Tapi stres itu ya bisa macam-macam ya. Ada juga yang itu yang misalnya stres bunuh diri ada gitu ya. Jarang sih. Tapi ada kan kalau di sana itu lebih stresnya lagi itu karena winter ya. Winter tuh kalau di kita kan bisa ke kafe gitu. Kalau di sana winter nggak bisa ngapa-ngapain. Keluar tuh salju semua. Mau keluar minus 20 derajat misalnya. Ngapain keluar minus 20 derajat kan? Berarti jadi harus diem aja gitu ya. Ya, kita mau ke sesuatu harus ada tujuan. Misalnya saya mau ke mana, ngapain gitu. Nggak punya duit, mau ke nonton film nggak punya duit, mau ke kafe nggak punya duit, kemana dong? Perpustakaan lah, apalah ya. Kalau kafetaria kampus kebuka terus, jadi saya juga itu ke kafetaria kampus atau ke mall, bukan ke mall ya, tempat belajar di kampus terbuka 24 jam. Ya nongkrong di situ atau nongkrong di rumah teman, ya nongkrong di rumah teman kan. Ya, makanya kalau di Kanada di basement, orang-orang tidurnya di basement, nonton TV, minum-minum bir gitu ya. Enggak juga ding. Orang-orang yang ini ceritanya enggak, mereka juga punya kegiatan kerja. Kalau mahasiswa tuh belajar kita pergi ke kampus, ke perpustakaan tutup. Kalau di itu ya, kafeteria kan ininya terbuka ya. Jadi meja-mejanya itu belajar sampai jam 2 pagi pun masih ada yang belajar di situ. Saya juga dulu gitu. Kalau lagi suntuk di asrama pergi situ belajar, atau di asrama belajar di asrama di meja kecil belajar itu. Asrama ini kan kecil cuma tempat tidur sama meja aja udah gitu ya. Ya kayak gitu ya itu. Kalau itu saya tapi ya tadi mengatasi stres segala macam tuh memang berat ya. Saya dulu waktu S3 juga karena nggak selesai, jadi pernah satu saat saya pingsan. Pingsan saya nggak tahu kenapa ya, pingsan lah gitu. Wah, saya kan ngeri juga tuh. Pingsan ini gara-gara apa? Jangan-jangan saya stres deh. Pergilah saya ke dokter kampus gitu, bukan dokter ya, tapi kata dokter, oke, diperiksa kejahatannya, nggak masalah tuh kamu, tekanan darah segala macam gini. Oh, kamu dikasih ini ya, psikiater di atas. Wah, ini saya dianggap orang gila. Ya, DGG. Ditanya, dikonsultasi gitu. Diajak ngobrol segala macam gitu. Jadi dia bilang normal aja gitu ya. Oke, thank you gitu ya. Terus saya keluar, nah dia ngudut. Berarti dia yang stresnya. Wah, dia habis ngomong dengan saya stres. Jangan-jangan dia tadi ngudut itu karena stres ini, tapi bilang ke saya baik-baik aja gitu ya. Nggak, ya tapi saya merasa baik-baik aja itu. Tapi ya tadi ya yang kayak gitu tuh harus ngomong. Makanya di kampus juga ada International Student Association ya. Karena paham ya bahwa international student itu kan nggak jauh dari mana-mana. Di situ isinya macam-macam, ada orang Belanda, orang Maldives, orang India, orang apa, yang masing-masing kita tuh tahu saling mendukung, kita menyediakan lain. Saya juga ikutan di situ dulu. Jadi kalau ada misalnya mahasiswa baru, kita perkenalkan ini kampus, kita berikan tur, kita kenalkan. Penting Pak ya? Katanya ya? Penting ya? Penting. Ya, teman baik saya juga cerita gitu Pak, katanya penting. Jadi ada grup, ya kalau anak baru harus cepet-cepet di. Betul. Jadi mungkin support system ya istilahnya ya. Support system, karena kita tahu kan, kita juga sebagai pengalaman kita sebagai anak asing ya, datang ke situ kan kita juga kelabakan dengan sistemnya, dengan ininya segala macam. Gimana sih, mau makan gimana, mau cuci baju gimana, mau ketemu dosen gimana, mau ngambil bus gimana, beli yang ngiritnya gimana, telepon yang murah gimana, gitu kan kita ajarin juga. Kalau mau ini pakai Buspass supaya kamu beli satu, mau naik bus pulang balik nggak perlu per hari mahal kalau gitu, ini yang murah pakai gini. Kalau mau makan di sebelah sana yang murah, di sini yang nggak mahal, di situ yang agak ini. Terus apalagi kalau telepon jangan pakai itu, pakai ini jam sekian ini, atau providernya operatornya ini gitu kan ya. Ngasih tahu jangan tengah malam, tapi si itu operator ini sering ada apa ya dulu. Kalau dulu kan telepon masih mahal ya, jadi harus long distance call harus ada, gitu-gitulah ada. Jadi ada support sistemnya. Terus kalau ada masalah apa-apa ngomong kami, misalnya nggak ngerti kelas segala macam, kami cariin tutornya yang ngerti. Gitu. Penting. Kalau keamanan penting nggak sih Pak? Kan ini nggak tahu sih kan kalau di Indonesia, tapi sama-sama sih kali ya. Kalau luar negeri kan katanya bawa senjata boleh ya kalau di Amerika. Kalau sampai kaliber berapa boleh ya? Nggak tahu ya kalau Amerika. Menurut saya nggak segitu-gitunya kali ya. Kalau di Amerika kan, kalau di Kanada kan nggak boleh. Nggak ada. Ya. Sama dengan di sini berarti ya? Sama dengan sini. Jadi nggak ada. Jadi orang-orang nggak punya senjata. Terus juga karena keamanannya juga, kalau di rumah nggak ada apa-apa. Orang datang ke rumah kita mau nyolong apa? Uang ada di bank. Oh iya benar ya. Iya, di rumah paling ada cuma $5 ngerampok $5 rugi amat itu. Mau yang dirampok apa, datang ke situ TV-nya lama, ininya apa nggak? Rampoknya makanya bank kali Pak. Iya. Kalau di film, tapi saya nggak tahu kalau benerannya bener nggak sih Pak? Kalau di Amerika gitu ngerampok bank bukan ngerampok orang. Ya mungkin ya, kalau di Kanada jarang ya. Tapi kalau orang datang ke rumah ngerampok gitu, kalau nggak ada hal khusus nggak menarik. Makanya rumah dibuka juga orang-orang ngapain. Makanya ada cerita yang rumah itu kuncinya ditaruh di bawah keset gitu kan. Oh iya, banyak betul, kan ini.
Iya, itu kan cuma formalitas saja kan ya sebetulnya, karena orang-orang juga nyari-nyari mana di bawah keset lah, di bawah pot atau apa, mobil nggak dikunci, itu mah kuncinya di bawah sih, tapi mobilnya nggak dikunci, itu mah mobil saya juga nggak jeder gitu, ya udah nggak takut juga ya, nggak ada locknya, nggak tahu sekarang ya, kalau dulu nggak ada sih, karena tadi gitu mau dicuri juga apa gitu, yang mau dicurinya nggak apa, paling di kamar. Mereka tingkat kejahatannya lebih rendah kali ya daripada di Indonesia, enggak? Kalau di tempat saya ya, tapi kejahatannya adalah kejahatan itu kejahatan keluarga lah ya, misalnya keluarga, permasalahan apa, masalah keluarga itu ada, masalah ribut antara orang di tengah jalan berantem itu ada, ya adalah yang kayak gitu-gitu. Tapi orang nyuri tetangganya karena ada duit itu nggak ada. Karena sama-sama nggak ada duit itu ngapain juga. Ya. Oh, di kita bisa celana dalam diambil Pak. Kalau kita di sana nggak menarik, masukin ke rumahnya ya gitu-gitu aja, paling jaket juga ngapain, nah ini jaketnya juga jaket bekas, sepatu boots juga ini kayak nggak ada yang menariknya, nggak ada yang menarik, duit juga nggak ada yang nyimpen di bawah bantal, nggak ada juga, jadi nggak ada yang menariknya orang-orang. Nah itulah sebabnya ya, yang kayak gitu tidak menarik, crime of passion paling ya, berantem. Tapi kalau yang ini nggak ada yang menarik. Paling kekurangannya ini mah candaan Pak ya. Kalau di sana nggak bisa urut gitu ya. Kalau kita kan bisa, kalau keseleo diurut, yang main bola gitu kan, kalau keseleo diurut. Di sana kali nggak ada ya. Harus cari ke Chinatown juga nggak ada kali Pak di Kerok. Ada, harus cari ke Chinatown, harus tahu yang tahu-tahunya gitu. Ada. Di Kerok juga nggak ada Pak, di Kerok kali. Di Kerok nggak ada. Nggak ada di Kerok, nggak ada. Ya. Tapi kalau obat-obat macam-macam itu ada sih, semua obat macam-macam ada. Jangankan gitu, rokok juga ada tuh, rokok Gudang Garam ada yang jual juga gitu, meskipun mahal. Jadi ada satu toko dia jual rokok Gudang Garam, mahal sekali itu. Dia impor dari Indonesia. Impor atau juga mungkin jadi bawa orang yang nyelundupin, bawa misalnya saya pulang dari Indonesia bawa rokok terus dijual di situ. Tapi kalau di Kanada tuh memang mahal sih taxnya. Jadi kalau orang bawa, ini ada yang bertanya ya nanti ya di ini, kalau ada orang bawa rokok gitu, misalnya ke Amerika, karena di Kanada rokok tuh mahal, makanya orang berhenti ngerokok kalau ke Kanada, karena harga rokoknya mahal, pajaknya mahal. Rokok di Amerika murah, jadi orang pergi Kanada, pergi ke Amerika, pulang itu bawa rokok. Berapa bos itu ya, berapa slov itu nanti di customnya dipajak tuh, dipajak, karena tapi bahkan kadang-kadang udah dipajak pun lebih murah, jadi orang-orang kadang-kadang borong ke Amerika, borong rokok balik ke situ lagi. Jadi rokok mahal. Amerika masih murah dibanding Kanada. Oh, di kita lebih murah lagi ya? Oh, lebih murah lagi. Terus lucunya kalau di sana dulu zaman saya yang banyak ngerokok itu perempuan tua. Oh. Jadi perempuan, jadi kalau orang ngerokok, laki-laki ngerokok gitu, malah diketahui orang, lo just like a stressed old lady, nggak keren. Aneh ya. Jadi kalau ngerokok tuh nggak keren, kalau orang ngerokok tuh nggak keren, nggak keren. Itu kayak orang tua yang mukanya ibu-ibu tua yang mungkin karena stres ya, jadi ngerokok. Kalau yang ininya enggak. Nah kalau laki-laki minum biasanya, kalau di sana kan ininya cirinya tuh minum bir atau apa, Canadian Molson atau apalah gitu. Jadi kalau ngerokok makanya enggak. Jadi kalau orang ngerokok ya biasa, kalau ngegelek gitu ya. Ini saya pernah nih dulu bawa rokok dulu, Gudang Garam, Gudang Garam di Samsu, saya lupa lah ya. Pergi ke konser, di konser musik rock, bandnya Kiss, wah band Kiss itu kan band rock gitu yang make up segala macam ya. Oh itu diperiksa nggak ada apa-apa, udah di situ, udah. Ternyata sebelah kiri kanan saya ngurut gelek gitu. Saya bilang nggak mau kalah, nih saya juga bawa Gudang Garam, saya rokok gitu ya. Kayak gaya aja ngerokok, datang satpam. Terus ya digendus-gendus itu. Wah, saya bilang saya matiin aja nih rokok kretek ya kan, rokok. Jadi clove cigarette itu smell-nya kan beda ya rasanya, baunya tuh bau cengkehnya ya clove cigarette. Malah mereka bingung, disangkanya nih orang rokok gitu ya. Yang ganja dibiarin, yang rokok Gudang Garam diketahui. Iya beda soalnya Pak. Iya benar. Jadi saya mau lucu, saya sama teman saya ketawa aja, dia ketawa aja gitu. Dia bilang crazy, you're crazy. Saya bilang cuma saya ngetes aja gitu. Sorry nih ada yang nanya. Ya. Oke nih, jadi izin bertanya, saya berencana melanjutkan S3 di luar negeri dengan jurusan cyber security. Namun mengetahui kampus mana yang tepat buat saya, karena setahu ini jurusannya masih sangat jarang di luar negeri. Nah, rekomendasi, jadi nyari kampus. Nyari kampus kalau di luar negeri itu, terutama S3. Tadi ya, S3 itu karena lama, cari profesor yang punya duit untuk biaya research, supaya kita dapat duit dari profesornya itu. Karena kita harus cari duit. Ya, jadi kita lihat profesornya ini. Jadi biasanya dulu, kita ngobrol dengan profesornya.
Ya, biasanya, nah makanya pas lagi S2 itu kita komunikasi dengan profesornya. Profesor ini saya ingin meneliti bidang ini. Tapi kita lihat juga profil si profesornya ini ya. Dia dapat research grant-nya apa, mahasiswanya banyak atau enggak. Itu ciri khas kalau mahasiswanya banyak gitu ya. Dia ciri khas dia punya dapat duit banyak research grant. Profesor itu biasanya dapat research grant, terus dia buat research proposal yang ngerjain ini mahasiswa-mahasiswanya gitu ya. Nah, nanti dia dapat ini ya kredibilitasnya dari tulisan penelitian dengan mahasiswanya bersama-sama. Itu dia gitu ya. Jadi profesornya juga duitnya, duit riset nggak dikekepin sama dia. Justru dia salurkan. Makin banyak duit risetnya, makin banyak mahasiswanya. Karena dia nggak bakalan kaya dari situ. Dia kaya dari paten lah segala macam. Bukan dari dapat duit risetnya. Enggak. Kalau Indonesia kan dana riset ya diambilin profesornya. Enggak, kalau ini enggak. Nah, jadi cari profesor yang banyak dana risetnya. Nah, awal-awalnya kalau dulu susah ya, kalau sekarang kita bisa kirim email segala macam. Nah sekarang di sisi lain profesornya bilang, siapa kamu? Nah, saya kan akan dana penelitian. Kalau kamu bisa meneliti, saya kasih dana penelitiannya. Tapi kan dia juga nyari-nyari siswa yang kemungkinan penelitiannya akan sukses kan. Kalau dia ngasih duit, penelitian mahasiswanya acak adut, mahasiswanya nggak bisa meneliti, dia kan nggak dapat lagi. Dia reportnya nggak jelas, yang menyandang dana kan bilang, ini profesor kamu bener nggak menelitinya? Dia kan kena gitu. Jadi gara-gara mahasiswanya nggak gini. Nah maka kita harus diketahui sama profesornya. Kita harus punya karya ilmiah, menunjukkan ke profesor ini saya udah ngerjain ini penelitian ini. Jadi S2 itu dipakai untuk stepping stone ya, mengenalkan diri dengan profesornya. Sehingga profesornya kamu kerja untuk saya ya itu. Ya jadi ciri khasnya itu ya, karena kalau kita biasanya dapat beasiswa itu cuma untuk 1 tahun 2 tahun lah. Sekolah S3 tuh susah, jadi nggak mungkin lah 2 tahun, nggak mungkin lah, it's just impossible lah. Ambil asumsi 5 tahun lah. 5 tahun? Ya normal tuh 5 tahun lah. Ya jadi kita punya ekstra 3 tahun lagi kan. Kalau kita nggak punya biaya, ya nggak bisa kerja ya hancur. Tahun pertama juga kita biasanya misalnya pakai beasiswa ya, kita tunjukkan ke profesor kita bahwa I'm good, can I be part of your research? Jadi bisakah saya jadi research assistant-nya? Nah dulu saya gitu, jadi saya dapat duit dari satu kerja di kampus tadi ya, yang kedua jadi research assistant si profesor ini. Cukup untuk biaya hidup, nggak bisa kaya, nggak bisa gini. Ya itu cukup untuk makan, sewa apartemen gitu-gitu ya udah gitu. Ya jadi cuma itu aja. Duitnya kalau disimpan-simpan ya paling sebulan dapatnya cuma ya $50 savingnya ya, nggak punya saving, nggak bisa saving, jadi just barely alive gitu ya. Tapi nggak kere amat, maksudnya nggak makan miskin, enggak, bisa makan, bisa ini ya, bisa jalan-jalan ke park, bisa ini ya. Gitu. Nah itu tadi ya, cari profesornya, ngobrol-ngobrol dulu ya, gitu ya. Terus Pak ada rekaman nggak ya? Rekamannya ada nanti ya, kita buatkan dengan Miko karena kita ngerekam dengan macam-macam ya. Dengan ada yang di Zoom-nya kita rekam. Bisa ditonton lagi. Nanti ditonton lagi. Dan mungkin boleh juga nanya setelah ini, boleh nanti komen aja Pak ya di YouTube Bapak. Boleh. Nanti mereka tanya, nanti kita bisa bahas di kemudian hari ya. Ya, gitu ya. Jadi gitu ya kalau cari S3 ya. Tinggal cari-cari aja mana yang ini ya, yang profesornya kredibel ya. Karena itu tadi yang menentukan. Kalau di S3 itu peran profesor sangat penting ya, sentral figurnya gitu ya. Karena dia yang mendapatkan dana, dia yang melancarkan kita. Kalau profesor yang bilang enggak aja itu. Kalau misalnya dia nggak mau ngelulusin kita, ya nggak ngelulusin aja gitu. Ya. Jadi lihat juga mahasiswa-mahasiswanya. Biasanya yang banyak mahasiswanya itu yang populer. Ya. Nah, tergantung sekarang maunya apa, gampang lulus atau gampang apa. Kalau saya dulu pengennya ini tadi pertemanan, grup tadi ya. Jadi kalau misalnya saya dilihat, oh ini profesornya paling jago di cyber security. Kenapa? Nanti teman-teman kita pasti kerjanya di grup cyber security tenar dunia. Setelah lulus ya, nanti akan gampang punya pertemanan. Nah dulu saya S2 saya lumayan oke lah ya, karena mungkin saya bagus di kampus, saya sering bantuin orang, saya sering volunteer ini, ngerjain ini sana sini. Jadi akademik wise saya di kampus oke dengan teman-teman saya di lingkungan saya, di grup saya gitu. Sehingga ketika saya lulus S2, ada 2 profesor yang nawarin saya, kamu mau S3 sama saya aja gitu. 3 sebetulnya profesor yang nawarin. Saya tinggal milih mau yang mana, yang ini, yang ada satu. Jadi saya akhirnya milih profesor yang saya sukain, namanya Bob McLeod. Kenapa? Ya karena culture saya sama, dia beda sama saya mungkin 5, 6, 7 tahun lah bedanya ya. Jadi masih muda waktu itu, dia masih muda. Jadi saya ikut dia. Profesornya dia, yang jadul dia profesor si Howard Kat, dia juga nawarin saya, Budi, do you want to be my student? Saya bilang, oh oke, bidangnya AI lagi, keren amat cuman dulu si Pak Cuman dulu aja udah ada ya? Udah, dulu ini dia jagoan banget sih, artificial neural network si Howie ini ya. Profesor Kat ini. Profesor Kat tuh orangnya wah edan, luar biasa edan lah, hebat, orang-orang ngeri kalau sama dia kalau nanya ini.
Dan lucunya kalau saya ngajar buat acara segala macam selalu datang profesor itu. Ini profesor yang edan lah. Jadi kalau kita lihat profesor yang orang-orang aja serem, tapi dia ada di kelas saya tuh. Jadi kalau saya ngajar buat kuliah, misalnya saya ngajarin kuliah apa ya, dia datang, dek cuma nungguin dia dengerin gitu-gitu ya. Oh, saya cerita apa adanya aja, saya nggak takut juga nih kan orang ngajar gini juga nggak apa-apa. Profesornya sama saya luar biasa, super baik sekali sama saya gitu. Yang kayak gitu bagus Pak ya kalau dapat jadi saya dia juga bagus. Nah, saya ke mahasiswanya dia si Bob ini McCloud bagus juga. Nah, saya lihat si Bob ini, Howie juga dapat ini ya, Profesor Card ini juga dapat dana riset. Jadi saya tinggal milih dana risetnya mau ini yang ini. Nah, culturally saya lebih suka dengan Bob karena grupnya dia mahasiswanya tuh satu grup dengan saya terus. Jadi itu satu geng lah ya, satu geng. Jadi saya pindah dari S2 saya itu profesor saya dulu di bidang music ya, komputer musik segala macam, saya pindah ke VLSI. Nah itu tadi ya. Jadi S3 kalau jawabannya Liza adalah cari profesornya ya yang cocok-cocokan ya. Karena profesor itu penting. Ada satu lagi teman saya luar biasa yang Egypt itu 11 tahun S3-nya. Maksudnya luar biasa apa luar biasa? Ini saya nggak tahu nih. Ini mungkin politiknya juga. Ini si teman saya ini dia dari Egypt, dari Mesir ya. Dari Mesir, profesornya itu yang paling hebat di Kanada soal telekomunikasi, microwave segala macam. Profesor Shafai. Dia dari Iran. Cultural itu tabrakan tuh antara Egypt dengan Iran ini profesornya. Terus saya nanya ke teman saya ini, kenapa kamu nggak pindah aja ke yang lain? Enggak, tapi he is the best in this field gitu. Jadi dia tetap aja, dia tuh dikerjain sama profesornya gimana, dia tetap nurut tuh ngerjain simulasinya segala macam, microgrid segala macam. Kenapa dia bilang, nggak ini karena profesor ini the best. Saya mau berguru ke dia kan dia yang the best, gimana lagi kan ya? Ya kan, ya, nah itu dia itu ketekunan 11 tahun deh. Jadi hebat Pak, harus dipuji juga sih Pak. Saya lulus duluan sebelum dia S3-nya duluan sebelum saya, bayangin ya. Jadi itu saya sekamar dengan dia tuh nyaris 10 tahun ya, lebih ya 9,5 tahun 10 ya 9,5 tahun ya saya satu kamar dengan dia gitu ya. Kebayang deh punya teman ini 10 tahun ya. Jadi dia orangnya bagus ya, bagus. Tapi ya itu tadi ya. Nah, sekolahnya lama. Simulasinya ya dia saya mungkin problem profesornya sih Pak, beda negara. Ya beda culture, beda ini segala macam ya, beda. Tapi ya itu tadi ya. Lama, tapi it's okay ya tadi ya. Kehidupan orang kan beda-beda. Ya tapi kalau saya pilihannya, jadi pilihlah yang itu ya. Cari profesornya yang cocok, yang punya duit untuk research ya, yang bisa refer research grant gitu. Tapi Anda juga harus membuktikan diri, memang Anda pantas untuk jadi mahasiswanya. Kalau Anda nggak pantas jadi mahasiswanya, ya ke laut aja lah, gitu, kata profesornya. Ngapain kamu jadi mahasiswa saya nggak jelas gitu kan? Kan kita harus compete dengan mahasiswa yang lain juga. Maka ketika S2 segala macam sudah mulai mendekati, sudah mulai diskusi. Gitu ya. Oke, siap Pak. Oke. Siap. Kita sudahi. Apa? Nggak ada ya. Oke ya. Apalagi nih, saya lihat ini dulu. Saya jawab dulu ini ya. Nanti kita kasih linknya Pak. Iya. Ke Pak Budi Raharjo ya. YouTube-nya ada. Ya. Atau karena bisa juga nanti ada. Oke ya, jadi ya nanti ini ya, nanti ada ini. Baik, apalagi ya? Kayaknya udah banyak kelamaan ya. Nanti kita bahas lagi, kalau perlu kita buat part 2 kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya tentang ini. Ada lagi pertanyaan Miko? Dari saya cukup Pak. Cukup ya, kita cukupin dulu ya. Udah lumayan nih, hampir 11:04, setengah 12 dari pagi. Wah, sepagian kita nih. Baik, terima kasih semuanya yang pemirsa di berbagai sumber, ada yang di GoPlay, ada yang nanti online di YouTube. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih ke Pak Budi. Siap. Semangat, anak bisa semangat ya semuanya ya. Yo, assalamualaikum, sehat semua. Yuk, assalamualaikum.